Dulu ya. Oke, siapa sih perusahaan Quantum Metal ini? Nah, apakah perusahaan ini bisa dipercaya? Apakah nanti tidak seperti yang scam-scam kemarin? Nah, itu pertanyaan yang selalu dan sering kita temukan di lapangan. Nah, mari kita jelaskan sejauh mana Bapak Ibu akan menilai perusahaan ini baik atau tidak. Itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Saya hanya menjelaskan poin demi poin dulu. Ya, nanti penilaian tergantung pada masing-masing. Oke. Quantum Metal ini sudah berdiri selama 11 tahun Bapak Ibu. Berpusat di Malaysia dengan nama Quantum Metal Sdn Bhd. Ini websitenya quantummetal.com. Ini alamat kantornya. Di Indonesia pun kita sudah ada kantor di Plaza Indonesia Tower Jakarta. Ya, Plaza Indonesia Office Tower. Dan kita sudah berdiri sejak tahun 2012. Nah, yang paling penting di sini, sejak awal berdiri sampai sekarang, perusahaan ini bertransaksi sama lembaga besar ya seperti bank, Aranu Tekun atau Pegadaian, perusahaan milik negara, ACO Gold ini adalah koperasi yang langsung dikelola oleh pemerintah Malaysia atau kerajaan Malaysia Bapak Ibu. Dari awal dia sampai sekarang, bank masih beli emas sama Quantum Metal, Aranu Tekun Pegadaian beli emas sama Quantum Metal dan bekerja sama ACO Gold juga. Nah, jadi perusahaan ini pada saat awal berdiri tidak merekrut orang umum, tidak merekrut publik ya seperti kita sekarang nih, enggak. Dia baru mulai memperkenalkan sistem ini kepada publik pada tahun 2019. Jadi awalnya dia bertransaksi hanya kepada lembaga besar seperti bank di atas sampai sekarang, dan baru tahun 2019 baru open sistem ini dengan tujuan untuk membantu perekonomian orang banyak. Maka barulah diperkenalkan kepada orang banyak sampai sekarang. Oke. Nah, siapa sih? Nah, kita ingin tahu siapa sih perusahaan ini? Perusahaan ini adalah eksklusif distributor dari perusahaan emas milik negara Australia yang bernama Permin, Bapak Ibu. Jadi ini perusahaan milik negara. Yang mana Australia ini adalah penambang emas terbesar nomor 2 di dunia. Kadang-kadang nomor 3 di dunia, bergantian dengan Rusia, Bapak Ibu. Nah, inilah perusahaan yang membackup kita, yang membackup Quantum Metal karena kita adalah eksklusif distributor daripada Permin ini. Dan kita adalah supplier emas di bank-bank syariah yang ada di Malaysia, Bapak Ibu. Ya. Nah, bank apa aja? Ada Bank Muamalat, ada Afin ada Bank, Allianz Bank, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu simple. Kalau kita adalah distributor daripada bank, kira-kira perusahaan kita ada izin apa tidak? Respon Bapak Ibu? Ya, Pak. Ya, ada izin? Ada. Oke, perusahaan benar atau tidak benar nih kalau bank beli emas sama perusahaan kita? Benar, Pak. Oke, nah buktinya apa? Nah, kita langsung pada bukti dulu ya, karena kita harus tunjukkan satu persatu secara bukti yang bisa dicek ya. Nah, Bapak Ibu kita cek dulu di Permin, apa benar kita ini distributor. Bapak Ibu masuk ke websitenya Permin, cari distributor di sini, klik Find Bullion Bank. Nah, kita klik Asia ya, karena ini ada Eropa, Amerika, Kanada. Nah, kita klik Asia. Oke, Bapak Ibu di sini ada Jepang ya. Ada negara Jepang, ada satu, ada negara Hong Kong ya, di Hong Kong ada banyak, Singapura ada banyak juga. Tapi untuk negara kita di negara Malaysia, Quantum Metal ini hanya satu, eksklusif distributor. Ada alamatnya, ada nomor teleponnya, dan yang paling menarik di sini ada website resminya. Website daripada Quantum Metal juga dicantumkan di sini. Ini akan menjadi bukti bahwa memang perusahaan ini adalah distributor Permin dan kita memang mendaftar di website yang tercantum daripada Permin ini, Bapak Ibu. Ya, tinggal klik quantummetal.com, klik di website, ya Bapak Ibu tinggal login. Nah, ini login, ada login untuk negara Malaysia, ada login untuk internasional. Internasional termasuk Indonesia. Kita klik ini dan kita akan login di sini Bapak Ibu, tinggal klik login. Nah, ini udah masuk ke loginnya kita. Berarti ini membuktikan bahwa memang kita mendaftar di sebuah website Quantum Metal
yang mana ini memang tercantum websitenya di Permin. Nah, pertanyaan saya kalau Permin yang menulis, ya ini websitenya Permin asli, dia yang menulis bahwa Quantum Metal adalah distributornya, ini data benar apa tidak? Bahwa kita sebagai distributor. Benar, Pak. Benar ya. Dan Bapak Ibu, tidak mudah orang bisa menjadi distributornya Permin, Bapak Ibu. Ya, Quantum Metal itu 20 tahun founder kita bekerja sama dengan Permin, barulah dia mendapat posisi eksklusif distributor. Oke. Nah, kemudian kita cek benarkah bank beli emas sama Quantum Metal, kita tinggal tanya Google bank muamalat, siapa gold suppliernya. Nah, maka ini akan dimunculkan link Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu bisa download, tapi saya tidak download sebentar. Saya mau bacain aja, saya hapus dulu nih auto downloadnya ya. Ini auto download di sini ya, dia suruh open ya. Oke, kita open dulu lah. Ya, sebentar Bapak Ibu. Tak download. Nggak ada aplikasi yang auto download malah ya. Kalau saya buka dari download, Bapak Ibu nggak lihat secara online nanti malah ah, nggak yakin gitu ya. Tadi saya pengen liatin yang ini nih, yang bisa kita baca secara online. Ntar ini malah dia langsung auto download ini. Oke lah, saya tinggal carikan download. Kita baca download aja dulu ya Bapak Ibu ya, karena di sini terkunci nih harus download ini. Open with. Coba kita buka sama ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, datanya sudah terbuka di sini live ya. Ini PDF-nya. Ya, kita zoom lagi sedikit. Nah, di sini ada logo Bank Muamalat. Bapak Ibu bisa baca kalau kita register ya, kita mau datang ke bank mau beli emas, bank ini akan berikan kita dokumen untuk kita tanda tangan. Di sini tertulis gold suppliernya adalah Quantum Metal Senior Berhad, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat dari sana, Bisa, betul, Pak. nama perusahaan ini Quantum Metal Bisa, Pak. sebagai gold supplier. Dan ini sumber datanya langsung dari bank tersebut, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau bank yang menulis ini data benar apa tidak? Benar. Nah, ini ada Afinbank. Kita buka websitenya afinbank.com ya. Ini live Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada ditulis Quantum Metal Senior Berhad atau QMSB is authorized gold distributor. Oke. Artinya Bang Afin juga menulis Quantum Metal ini sebagai authorized gold distributor Bapak Ibu. Oke. Nah, pertanyaannya kalau sudah ada dua bank yang menulis, kira-kira benar nggak kita ini suppliernya bank? Benar. Langsung dari websitenya bank tersebut ya Bapak Ibu ya. Dan saya sudah tunjukin memang nama kita tercantum daripada Permin. Oke. Dan perusahaan kita juga bekerja sama dengan perusahaan negara yaitu Aranu Tekun. Aranu Tekun ini kalau di Indonesia kita sebut Pegadaian. Apa aja bentuk kerjasamanya? Yang pertama, Aranu Tekun juga beli emas sama Quantum Metal, ya, khususnya emas Permin. Dan Aranu Tekun juga mendistribusikan emas member di Malaysia. Jadi kalau ada member Malaysia mau ngambil emas, maka member itu bisa ambil di semua kantor cabangnya Aranu Tekun, Bapak Ibu. Ya, nah, itu bukti. Kalau perusahaan milik negara saja bekerja sama dengan perusahaan ini, kira-kira ini perusahaan resmi berizin atau tidak? Belum berizin, Pak. Oke. Ya, ini kan penilaian. Dan kita adalah pemilik saham terbesar di tambang emas Besra Gold, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa buka Yahoo Finance. Ya, di situ ditampilkan bahwa kita adalah pemegang saham terbesar Quantum Metal.
di Besra Gold ini ya. Kemudian juga ada berita dari Bloomberg tentang Besra Gold ini udah dibeli sahamnya oleh Quantum Metal Bapak Ibu. Kenapa Quantum Metal mau membeli saham perusahaan tambang ini? Ya, supaya seluruh hasil tambang ini nanti dijual ke Quantum Metal. Jadi Quantum Metal ingin beli semua hasil tambang ini ya untuk mendapatkan banyak emas fisik. Kita juga bekerja sama dengan bank terbesar di dunia yang bernama ICBC Bank, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh cek Google siapa bank terbesar dunia. Nah, ini yaitu ICBC Bank. ICBC Bank ini juga bekerja sama sama Quantum Metal. Bapak Ibu bisa dapatkan dokumentasinya di YouTube ya. Nah, tinggal cari sendiri. Kita sudah OTC list di Nasdaq ya, nanti IPO-nya pada pertengahan tahun ini. Tapi sudah OTC list, nama kita udah tercantum di Nasdaq dengan logo perusahaan induknya yaitu Kime ya. Nah, ini sudah di Nasdaq Bapak Ibu ya. Walaupun belum IPO ya. Dan kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga besar lainnya seperti DPIM Malaysia. DPIM ini Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Kalau di Indonesia kita kenal Kadin ya, mirip Kadin. Nah, jadi di ibaratnya DPIM Malaysia tuh Kadin lah kalau di Indonesia. Nah, ini udah bekerja sama juga dengan Quantum Metal. Ini Bapak Ibu bisa lihat siaran televisinya, dokumentasinya. Tinggal ketik di YouTube DPIM sama Quantum Metal. Kita juga bekerja sama dengan ACO Gold. Ini adalah koperasi yang terbesar di ASEAN yang dikelola langsung oleh negara Malaysia atau kerajaan Malaysia. Ya, Koperasi Mai Angkasa juga koperasi terbesar di Malaysia juga bekerja sama dan Malakat Mall. Di Malakat Mall ini kita bisa belanja, boleh bayar pakai emas GSA kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal buka websitenya ACO Gold ya untuk membuktikan ACO Gold ya. Ini koperasi. Nah, di depan ini langsung produknya Quantum Metal yang tampil semuanya. Karena semua produknya ini sumbernya semua dari Quantum Metal Bapak Ibu. Ini bekerja sama Bapak Ibu tinggal lihat logo Quantum Metal, KM Gold, ya ACE, ACO dan Mai Angkasa ya. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat websitenya pun ACO Gold itu meminjam sistem websitenya Quantum Metal ya. Jadi kalau kita klik itu ya, cuman memang khusus untuk member nih. Loginnya tuh sama kurang lebih Bapak Ibu tinggal masukkan email password, sistemnya di dalam menggunakan sistemnya Quantum Metal ya untuk ACO Gold. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini poin yang cukup penting. Semua transaksi di Quantum Metal ini itu tercatat di bursa Bapak Ibu. Ada bursa Soraka, ini bursa globalnya untuk internasional. Di Indonesia kita sudah tercatat di Jakarta Future Exchange ya. Ini tujuannya dicatat supaya bisa diawasi oleh lembaga negara dan diaudit ya, supaya bisa diaudit juga sistemnya. Namun banyak orang juga salah memahami. Dia berpikir oh Jakarta Future Exchange berarti bisa dong beli emas quantum metal di JFX. Jawabannya tidak. Ya Jakarta Future Exchange hanya untuk mencatat supaya negara bisa mengawasi ya, supaya bisa diaudit. Bukan berarti kalau ada di JFX kita belinya di JFX enggak. Kita beli tetap di websitenya Quantum Metal. Oke. Nah, tercatat gunanya supaya bisa diaudit oleh banyak lembaga. Salah satunya lembaga yang mengaudit adalah Tawafuk. Ya, Tawafuk sudah memberikan pernyataan ini patuh syariah. Ya, baik produk GSA, GCA, dan GAI. Patuh syariah itu artinya 100% ada fisiknya. Nah, itu untuk memastikan ya dia mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Tawafuk ini berpusat di Dubai ya Bapak Ibu. Kemudian kita udah standar AUFI ya. Kemudian Rakabah juga mengeluarkan sertifikat ya, menyatakan semua produk ini patuh syariah. Artinya 100% ada fisiknya dan mereka mengeluarkan sertifikat karena memang mereka yang periksa, mereka yang mengaudit baik transaksinya, baik stok emasnya dan lain-lain. Oke. Dan permodalan perusahaan Quantum Metal ini, yang mana perusahaan Quantum Metal kan memberikan bantuan modal untuk tarik tunai, untuk beri emas 10 kali lebih banyak, itu didukung oleh Bullion Bank. Jadi bukan perusahaan QM ini yang mengeluarkan duit secara pribadi untuk berikan pinjaman atau bantuan, tapi Bullion Bank inilah
yang memberikan bantuan permodalan. Oke. Nah, jaminan ready stock emas di Brinks Bapak Ibu. Jadi di sini harus kita pahami sistem di Quantum Metal ini dia sudah sediakan stok terlebih dahulu walaupun kita belum order ya. Nah, tidak sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Kita beli transfer dulu baru dia belikan emas di toko atau di mana enggak. Kita adalah distributor, stok emasnya sudah diredikan di berangkas emas Bring sebelum kita beli. Itu stok sudah ada ton ya, ada ton bukan kilo lagi, ada ton beratnya sudah ready di Bring. Nah, Bring ini adalah berangkas emas sejak tahun 1859 Bapak Ibu. Ya, Quantum Metal meletakkan stoknya juga di Bring ini. Dan selain Quantum Metal ada 100 negara juga yang letakkan stok emas di sini. Ya, kenapa? Salah satunya alasannya adalah diasuransikan di Lloyd London 100% Bapak Ibu. Jadi keamanannya itu apabila kehilangan, kecurian atau apa, nah itu ada asuransi ya dari Lloyd London. Jadi aman ya. Nah, selain itu kenapa negara meletakkan emas di sini? Karena untuk bertransaksi internasional ya, untuk transaksi internasional emas itu harus mengikuti standar daripada LBMA. London Bullion Market Association. Nah, di LBMA itu ada sistem ya, yang mana di sistem itu harus ada berangkas bersama yang ditunjuk, yang dipercaya, harus ada juga account di rekening Bullion Bank Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal saldonya aja yang pindah-pindah. Jadi sekarang orang kalau jual beli emas antar negara itu kan jumlahnya besar ya. Jumlahnya bukan bukan 1 kilo 2 kilo, tapi kalau antar negara belinya bisa ton Bapak Ibu. Mereka nggak kirim-kirim tuh emasnya ke negara mereka. Mereka hanya simpan di berangkas dan mereka punya account rekening di situ masing-masing. Seperti halnya kita punya m-banking atau internet banking, ya uang aslinya ada di bank, tapi waktu kita bertransaksi kita transfer tidak perlu pegang uang aslinya. Nah, emas pun transaksinya sudah seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke, kita lanjut. Dan yang paling penting di sini yang harus kita pahami, di Quantum Metal ini tidak ada beban sistem, Bapak Ibu. Tidak ada beban sistem artinya perusahaan tidak kelola dana member, perusahaan tidak menjanjikan profit 1 rupiah pun. Kenapa? Karena kita di sini jual beli emas, bukan investasi. Ya, jadi keuntungan kita dapat pada saat harga emas yang kita beli itu harga emasnya naik. Nah, cuman karena di sini ada sistem yang dapat bantuan 10 kali lebih banyak, keuntungan kita bisa 10 kali lebih banyak. Jadi perusahaan ini tidak ada beban Bapak Ibu. Dan perusahaan QM malah juga mendapat untung dari penjualan emas. Nah, mungkin kalau kita kembali kepada cerita masa lalu, banyak orang-orang yang tertipu dengan perusahaan-perusahaan yang scam Bapak Ibu. Ya, mereka bingung, mereka bertanya, kira-kira macam mana? Apakah ini sama? Nah, Bapak Ibu, salah satu ciri-ciri perusahaan yang scam itu adanya beban sistem. Ya, salah satu ciri-ciri perusahaan yang scam selama ini semuanya ada beban sistem. Menjanjikan profit tetap, misalnya 1% per minggu, 1% per bulan, atau 1% per hari, atau berapapun itu, menjanjikan keuntungan tetap, itulah ciri-ciri pada perusahaan scam. Salah satunya. Nah, di sistem Quantum Metal tidak ada satupun profit, 1 rupiah pun tidak menjanjikan profit. Tapi kita bisa untung sangat besar. Kenapa? Karena kita dibantu beli emas dan keuntungan baru kita dapat pada saat harga emasnya naik. Nah, kita dikasih bantuan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Dan kalau harga emasnya naik, baru kita dapat untung. Kalau harga emasnya belum naik, maka kita belum dapat untung. Nah, ini yang membedakan. Kalau perusahaan tidak ada beban, apakah bisa jangka panjang? Boleh respon, Bapak Ibu? Jangka Coba. panjang. Jangka Ya, panjang. oke. Nah, kita akan jawab lagi pertanyaan agar kenapa saya perlu jelaskan ini supaya nanti Bapak Ibu bisa membedakan dengan persis, supaya Bapak Ibu juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luar sana, apakah ini sama dengan perusahaan yang scam. Nah, tadi saya sudah kasih salah satu ciri-ciri perusahaan yang scam adalah beban.
ya beban sistem karena dia menjanjikan keuntungan tetap. Nah, selain itu, kita lihat apakah ada perusahaan scam yang menjadi supplier bank. Boleh respon Bapak Ibu? Ada nggak yang Bapak Ibu temukan selama ini? Wah, perusahaan ini supplier bank, tiba-tiba scam. Ada nggak? Tidak Nggak ada, Pak. tahu. Ada yang nggak tahu? Berarti belum belum pernah main ya, belum pernah kena ya? Belum pernah tahu tentang ini. Tahu. Belum pernah ada selama ini ya, perusahaan yang scam yang jadi Ya, supplier bank, betul? Oke, ya. itu baru 1 poin. Adakah perusahaan scam yang bekerja sama dengan lembaga negara? Tadi udah kita ceritakan, ada ASN, ada Pegadaian. Nah, apakah ada yang selama ini Bapak Ibu tahu perusahaan scam itu, wah dia udah dipercaya lembaga negara nih, udah kerja sama sekian tahun nih. Ada nggak? Nggak ada. Pegadaian nggak ada. Di KM ada ya. KM Supplier Bank, KM bekerja sama Pegadaian dan ACO Gold. Nah, adakah perusahaan scam bekerja sama dengan perusahaan bank terbesar di dunia? Tadi kita tunjukin ICBC Bank. Nggak ada, Pak. Nggak Ya, ada. nggak ada kan, cuma satu, Pak. Iya. Apakah ada perusahaan scam yang transaksinya semua tercatat di bursa sehingga bisa diawasi oleh negara? Nggak Ada ada. nggak? Nggak ada. Nggak ada juga. Berarti udah banyak perbedaan kita dengan perusahaan scam, betul nggak? Apakah ada perusahaan scam yang transaksinya diaudit oleh lembaga syariah dunia? Ya, nggak ada. Nggak ada juga, Bapak Ibu. Nah, apakah ada perusahaan scam yang menjadi pemegang saham terbesar di sebuah tambang emas? Nggak ada, Belum. Pak. Nggak ada juga. Kita pemegang saham di tambang emas Besra Gold dan pemegang saham terbanyak. Apakah ada? Nah, ini tadi belum saya bahas. Apakah ada perusahaan scam sebagai pemegang lisensi Bullion Bank? Sebagai informasi, hari ini Quantum Metal sudah punya status sebagai Bullion Bank resmi di Australia. Tinggal kita menunggu beroperasi bulan April atau Mei, Bapak Ibu. Ya, mungkin bulan April lah. Nggak lama. Berarti di Indonesia sudah dapat restu. Di Australia, dia sudah ada lisensi sebagai Bullion Bank. Ya, oke. Kira-kira gampang nggak ini dapat lisensi Bullion Bank ini, Bapak Ibu? Nggak gampang, Pak. Hari ini Indonesia aja belum punya Bullion Bank, Bapak Ibu. Sebuah negara. Ya, tapi alhamdulillah mungkin perkiraan tahun ini Indonesia akan berdiri Bullion Bank. Ya, kita sudah punya lisensi Bullion Bank ini. Tinggal menunggu dia operasi mungkin bulan April. Ya, tuh Bapak Ibu. Oke. Apakah ada perusahaan scam yang neraca laporan rugi labanya dipublish di Yahoo Finance? Jadi publik boleh tahu ini loh keuntungan perusahaan per tahun. Ada nggak tuh perusahaan scam? Nggak ada Tidak ya. ada, Pak. Nah, ada sekian banyak perbedaan. Kesimpulannya, ini sama nggak dengan perusahaan scam yang pernah ada? Jauh. Apakah perusahaan ini termasuk ciri-ciri scam? Tidak, Pak. Sangat tidak, Pak. Ini Bapak Ibu lah yang boleh menilai ya. Saya hanya kasih tahu. Nah, seperti apa? Itu tadi tentang kondisinya. Sekarang masa depannya. Perusahaan yang baik pasti punya rencana masa depan yang lebih dahsyat. Nah, yang pertama kita akan IPO, akan masuk ke Bursa Amerika pada pertengahan 2024. Sekarang udah terdaftar sebagai OTC ya. Nanti akan jual saham ke publik di Amerika. Dan kita akan mengembangkan jaringan bisnis ini ke 50 negara Bapak Ibu. Ya. Saat ini baru 6 negara, ada di Afrika, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura, baru 6. Walaupun membernya udah ada di Dubai juga, di Qatar juga, tapi masih dikit-dikit. Tapi target kita akan ke 50 negara. Oke, kita akan buka toko perhiasan emas di 50 negara juga. Bukan 50 toko, tapi toko perhiasan di 50 negara Bapak Ibu. Karena Quantum Metal sudah punya toko perhiasan emas juga yang mana tidak ada saingannya. Ya, Bapak Ibu bisa cek, tonton sedikit video ini. Ya, Hai, Assalamualaikum. Saya Aida Abdul Karim, Senior Merchant Developer dan founder kepada Angel Group. Hari ini saya berada di QM Jewellery Paragon Mall. So hari ini kita nak tengok sikit-sikit dan kita nak tahu sebenarnya macam mana transaction yang ada pada QM Jewellery. Alhamdulillah hari ini kita ada bersama Datuk Lim.
Alhamdulillah, kita bersama dengan founder Quantum Metal. Ini first kita punya jewellery si Datuk. Ya, ya. Okay. Sedikit kata Datuk. Okay, quantum jewelry ni bagi satu konsep demonstrate macam mana jadikan RM1,200 dapat 3,200 emas. So you come to yourself to prove macam mana dapat ini. So saya datang sini pun nak proofkan dengan RM1,200 yang saya bawa nak beli emas, saya boleh dapat Udah ada belum? RM3,200. Jom. So apa bestnya kalau kita beli dekat QM Jewellery ni? Satu, hari ni saya nak cari gelang. Katalah gelang saya bernilai RM10,000. So apa yang saya perlu buat? Saya buka sistem Quantum Metal. Saya perlu ada dalam GSA lebih kurang RM12,000. So RM12,000 immediate saya buat GCA dan dari GCA akan dapat lebih kurang RM10,000. RM10,000 tu saya boleh cari gelang bernilai RM10,000 dan saya boleh bawa balik gelang yang 916. Dan best kat sini, belum habis lagi ya, ada lagi. Dah dapat RM10,000 punya gelang, I boleh dapat diskaun 5% daripada RM10,000 is RM500. So RM500 ni saya dapat produk yang kali 20 yang mana akan bernilai RM10,000. So cuba kita kira. Saya ada duit dalam GSA RM12,000 campur RM10,000 nilai gelang dan RM10,000 nilai GAE kali 20. So dekat luar sana anda takkan jumpa dengan satu modal boleh beli 3 produk, tapi dekat QM Jewelleries insya-Allah benda tu boleh realizekan. Oke, jadi dengan toko perhiasan ini Bapak Ibu, kita belanja beli perhiasan bukan sekedar dapat perhiasan ya, tapi kita juga dapatkan GCA-nya secara gratis, kita juga dapatkan GAE 20 secara gratis Bapak Ibu. Tidak ada toko yang selama ini saya tahu di dunia ini yang bisa memberikan hal ini selain Quantum Metal saat ini. Oke. Nah, jadi ini tanpa saingan ya untuk saat ini Bapak Ibu. Nah, ini kita udah ada lisensi sebagai bullion bank yang mana nanti akan dioperasikan bulan April ya. Jadi Quantum Metal bukan hanya sekedar distributor emas, tapi juga sekaligus kita punya lisensi sebagai bank. Oke. Dan kita pemilik saham terbesar Besra Gold tadi udah diceritakan, dan sekarang lagi nego untuk beli tambang emas di Kanada. Ya. Tujuannya apa? Mau beli lagi tambang emas supaya seluruh hasil tambang ini dijual ke Quantum Metal. Jadi perusahaan kita bukan beli emas, tapi dia langsung beli tambang emasnya Bapak Ibu. Ya, saham daripada perusahaan tambangnya. Oke. Kita akan IPO juga di Malaysia, akan masuk bursa juga di market Malaysia. Ya, ini sudah dalam perencanaan adanya farmasi store Quantum Metal. Nah, mungkin teman-teman sering bingung, kok ada farmasi, toko farmasi apa hubungannya dengan emas? Nah, awalnya saya juga berpikir begitu. Ternyata setiap orang yang beli produk farmasi di Quantum Metal ini, ya, setiap orang yang beli produk farmasi ini, maka dia juga dapat bonus GCA gratis, dapat GAE 20 gratis Bapak Ibu. Bayangkan kita beli vitamin, dapat GCA dan GAE gratis, mau nggak Bapak Ibu? Mau ya? Nah ini ya. Kemudian ada super aplikasi yang akan di launching nanti perkiraan bulan April juga, yang mana di dalamnya ada riders, ada driver online. Jadi ibaratnya kita naik mobil online lah ya, taksi online. Tapi setelah kita bayar, kita dapat GCA gratis dan GAE gratis. Nah mungkin bagi Bapak Ibu yang baru masih bingung apa itu GCA, apa itu GAE. Nanti kita akan jelaskan. Oke. Nah, kita akan buka merchant shop, travel, QM, semua transaksi di sini akan mendapatkan GAE gratis dan GCA gratis, Bapak Ibu. Akan ada Quantum Metal Visa Card dan kita akan launching GAE 20. Ya, nanti akan berdekatan atau bersamaan pada saat operasinya Quantum Metal Bullion Bank. Di launchingnya GAE 20. Nah, inilah
ke depan. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Kira-kira masa depan perusahaan ini bagus atau tidak? Luar biasa, Pak. Oke, nah inilah kita lanjut ya. Nah ini tentang perusahaan saya sudah cukupkan. Kita akan masuk ke PowerPoint kita yang kedua. Kesimpulannya bagaimana? Perusahaan ini layak dipercaya atau tidak? Iya. Iya, dipercaya. Oke. Nah, apa sih yang Quantum Metal tawarkan? Kita udah tahu nih. Oke lah, perusahaannya bagus, mungkin layak dipercaya, ya kan? Nah, sekarang kita mau tahu apa yang perusahaan ini tawarkan. Oke, kalau tadi kita lihat perusahaan ini adalah distributor emas, tapi perusahaan ini tidak menawarkan sekedar emas, Bapak Ibu. Ya, perusahaan ini tidak menawarkan sekedar emas. Yang ditawarkan ke kita adalah Menawarkan. solusi untuk bisa meningkatkan aset dan kekayaan kita dengan sistem emas syariah. Jadi adanya sebuah sistem yang mana sistem ini 100% di backup oleh emas fisik. Jadi ada 100% jaminan emas fisiknya sebagai backup. Nah, inilah yang diawasi, pentingnya ada lembaga syariah yang mengawasi. Karena tadi untuk memastikan emas fisik yang 100% ini memang benar-benar ada. Nah, Bapak Ibu mau nggak punya cara yang sudah terbukti supaya bisa meningkatkan aset dan kekayaan? Mau sekali, Pak. Ya, nah di sini ada 3 produk, ada 3 sistem, yaitu yang pertama GSA atau Gold Storage Account. Ini adalah tempat penyimpanan emas, yang mana tempat penyimpanan ini dikasihkan kepada kita secara gratis, tapi aman dan 100% diasuransikan di Lloyd London. Kenapa? Karena tadi emasnya disimpan di Brinks ya. Jadi semua emas yang di Brinks itu diasuransikan oleh Brinks ke Lloyd London 100%. Kemudian GCA, Gold Convert Account. Ya, kita konversikan emas ke tunai. Oke, tanpa tagihan cicilan, uang tunai yang kita bawa, kita nggak ditagih cicilan, tidak ada resiko lelang, nanti baru dikembalikan pada saat emasnya udah kita jual. Dengan cara ini kita bisa selamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas. Nah, yang ketiga adalah GAE, adalah Gold Asset Enhance. Inilah yang sistem yang membantu kita, memberikan kita modal tambahan untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Oke, dan bantuan itu tidak ditagih cicilan ya, tidak ada resiko barang dilelang, sehingga kita bisa dapat untung 10 kali lebih banyak. Nah, hari ini kita akan detailkan tentang GAE ini Bapak Ibu. Ya, kalau 2 hari yang lalu kita udah Zoom membahas tentang GCA, hari ini kita akan lebih spesial fokus kepada GAE. Oke, nah Gold Asset Enhance ini disebut dalam artian bahasa Indonesia adalah daya ungkit atau nilai tambah ya. Nah, apakah Bapak Ibu mau diberi bantuan untuk beli emas supaya bisa beli emas 10 kali lebih banyak? Boleh respon? Mau. Oke, pastinya caranya harus aman, tidak ada resiko uang hilang, perusahaan harus legal, tadi sudah kita jelaskan, dan jangka panjang. Oke, nah inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu. Ya, mari seperti apa? Nah, tadi. Dengan ada bantuan 10 kali bantuan modal supaya bisa beli emas 10 kali lebih banyak, maka kita bisa peroleh keuntungan juga 10 kali lebih besar keuntungannya ya dari kenaikan harga emas dunia. Nah, jadi kalau kita hanya beli emas di toko, itu keuntungannya nggak menarik Bapak Ibu. Tapi di konsep ini 10 kali lebih besar daripada keuntungan beli emas di toko. Oke, pastinya tanpa beban tagihan cicilan. Jadi kita dibantu uang untuk beli emas, tapi kita nggak ditagih cicilan Bapak Ibu. Ya, tanpa resiko lelang. Dan tidak ada resiko kerugian atau margin call di sini. Ya. Manajemen fee hanya 3,5% per tahun. Nah, ini pun dihitung harian. Ya. Nah, ini mari kita kupas step by step. Nah, program ini didukung tadi kita bilang oleh Quantum Metal sebagai perusahaan eksklusif distributor dari Permin Australia, pemegang saham terbesar Besra Gold, dan lain-lain ya. Dan didukung juga oleh Bullion Bank. Bullion Bank ini adalah bank internasional yang khusus mengelola jaminan emas dan perak. Oke. Nah, inilah yang mendukung program ini Bapak Ibu. Ya.
Nah, bagaimana langkah-langkah supaya kita bisa dapat bantuan beli emas 10 kali lebih banyak? Yang pertama, kita beli satu unit seharga $250. Ini nilainya unitnya. Sistem akan memberi bantuan sebanyak 9 unit. Nah, sumber bantuan ini tadi yang kita bilang dari Bullion Bank. Ya, ini uangnya dari Bullion Bank. Jadi kita hanya keluar modal beli satu unit 250, 9 unit bank yang nambahin, yaitu sebanyak 2.250. Maka total emas kita adalah 10 unit senilai 2.500 gram. 2.500 dolar. Berapa gram ini tergantung harga emas pada saat itu. Cuma nanti pada saat kita beli ada sertifikat yang menunjukkan berapa gramnya dan nama kita. Bantuan yang 9 unit ini Bapak Ibu, itu tidak ditagih cicilan. Ya Bapak Ibu tidak perlu cicil. Nanti baru dikembalikan 9 unit ini setelah barang yang 10 unit ini dijual. Ya. Nah, sehingga dengan konsep ini ya kita bisa dapat untung dari 10 unit ini. Padahal modal kita 1 unit. Dan perusahaan juga ada keuntungan pada saat menjual emas 3% per unit. Ya, itu dia. Nah, ada manajemen fee yang dari 9 unit ini. Karena ada bantuan modal, maka tentunya ada biaya manajemen fee untuk bank. 3,5% per tahun. Ya, sementara kalau di Indonesia, kalau kita dapat bantuan dari bank itu 11% rata-rata per tahun, Bapak Ibu. Nah, jadi 3,5% dari 2.250 yaitu 78,7. Dan ini bebannya harian. Artinya apa? Kalau misalnya baru 2 bulan kita udah untung dan kita jual, maka akan dikembalikan uang ini yang 10 bulannya. Yang 2 bulannya udah terpakai, yang 10 bulannya akan dibalikkan, akan di-refund ke rekening pada saat kita jual berikut keuntungan. Nah, jadi modal kita di sini, modal beli unitnya 250, manajemen fee yang 3,5% 78,7, jadi totalnya 328,7 dolar. Secara rupiah kurang lebihnya ya 5.100.000 sekian, ya, kurang lebihnya. Tapi kita dapat emas senilai 2.500 Bapak Ibu. Enak nggak Bapak Ibu? Dengan modal 328, uang dari kantong keluar, tapi nilai emasnya 2.500. Enak, Pak. Dan kita berhak keuntungan yang 2.500 ini. Walaupun nanti yang 9 unit ini akan dikembalikan, tapi kita berhak keuntungan dari kenaikan harga yang 10 unit ini. Oke, nah ini dia bilang. Jadi kita punya keuntungan 10 unit ini adalah keuntungannya apabila naik, walaupun modalnya hanya 1 unit. Jadi keuntungan kita otomatis 10 kali lebih besar. Oke. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa paham. Nanti boleh tanyakan di saat kita tanya jawab. Nah, setiap transaksi ini dapat sertifikat. Ya, sertifikat ini resmi, ya sah secara hukum baik di Indonesia karena kita udah tercatat di Jakarta Future Exchange. Ya, nah ada nama kita, ada nomor KTP kita sebagai pemilik yang sah daripada sertifikat emas ini. Ya, ada nomor kode ya. Nah, di sini ditulis GIS 10 1 unit, ada down payment 250, ada payment amount 2.250 ini artinya bantuan, ada manajemen fee yang 3,5%. Sehingga total gram emasnya 38 gram. Nah, ini gram ini setiap orang beda-beda ya. Tergantung harga kapan saat kita beli. Nah, tertulis di sini harga belinya. Ini juga beda-beda. Ini harga beli setelah ditambah 3% Bapak Ibu. Nah, ini data sertifikat. Jadi setiap transaksi kita di sini ada sertifikatnya. Dan tercantum nama kita sebagai pemilik. Oke, kalau kita ambil perbandingan GIS 10 dengan pembiayaan di bank. Ini GIS 10 ya. Ini pembiayaan di bank secara umum ya. Di sini kita selisih harga 3% saja di market, sementara pembiayaan bank selisih harganya dengan market dunia itu mencapai 11% Bapak Ibu. Mana yang lebih murah? Selisih 3% jual beli atau selisih 11%? Halo, boleh respon? 3%, Pak. 3% lebih murah. Manajemen fee kita bantuan tadi 3,5% setahun, sementara kalau lewat pembiayaan bank 10% lebih per tahun. Jadi jauh lebih murah Bapak Ibu. Dan kita tidak perlu cicil, sementara di bank wajib cicil setiap bulan. Oke, kita tidak ada resiko lelang, sementara di bank begitu cicilan macet ada resiko lelang. Ya kalau di lelang saat harga emas tinggi mungkin masih untung, tapi kalau lelang saat harga emas turun,
kita rugi Bapak Ibu ya. Dan keuntungan kita bisa 10 kali lipat. Ya, sementara kalau dengan bank mungkin bisa untung, mungkin juga bisa rugi. Ya, tergantung. Kalau sempat macet di saat agak turun kita rugi Bapak Ibu. Nah, itu perbandingannya. Nah, keuntungan 10 kali lebih besar tuh maksudnya gimana? Nah, jika harga naik di pasaran dunia, naik 10% aja di pasaran dunia, maka untung kita bukan 10%, tapi 10% kali 10 unit, yaitu 100% Bapak Ibu. Nah, itu keuntungan kita. Jika naik 20%, maka 20% dari 10 unit yaitu 200%. Itu keuntungannya. Ya, kenapa dikali 10 unit? Karena barang kita 10 unit dengan adanya bantuan tadi. Ya, jadi dikali 10 unit. Oke, sementara modal kita 1. Nah, ini contoh. Ya, contoh ini beli di sini tanggal 5 Oktober, jual di sini pada tanggal 1 Desember. Oke, nah ada kenaikan ini hanya berapa? 2 bulan ya. 5 Oktober ke 1 Desember kurang lebih 2 bulan. Kenaikannya 14% ini. Kita lihat dari sini. Hanya dalam 2 bulan naik 14%. Jadi kenaikan 14% ini keuntungan bersih kita berapa? Kita lihat. Kita kurangi dulu 3% untung perusahaan. 14 kurang 3, 11. Karena barangnya 10 unit, kita kali 10. Karena modalnya cuma 1, barangnya 10. Maka untung kita 110%. Jadi jika kita beli emas dengan modal 100 juta Bapak Ibu, contoh 20 unit ya, 100 juta, untuk untungnya 110% yaitu 110 juta. Pada saat kita jual, uang tadi yang 100 juta baliknya 220 juta. Hanya dalam waktu 2 bulan saja. Dan sistem ini Bapak Ibu, tidak ada resiko rugi, tidak ada resiko uang hilang atau margin call. Jadi kalau harga emas turun gimana? Kita beli tiba-tiba harga emasnya masih turun. Kita hanya perlu menunggu harga emas naik balik. Hanya itu aja. Jadi resikonya adalah waktu. Tidak ada resiko uang hilang. Nah, inilah keunggulan daripada konsep GAE ini Bapak Ibu. Kenapa dia tidak ada margin call, tidak ada resiko uang hilang? Dikarenakan 100% fisik emasnya ada. Sementara harga fisik kan tidak mungkin jadi nol. Ya. Jadi bantuan yang 9 kali tadi itu benar-benar dibelikan emas fisik. Ya. Oke. Nah, ini contoh. Satu orang punya transaksi, dia bertransaksi udah berkali-kali. Nah, ini profitnya ada yang 80%, 41 hari. Ada yang 77%, 41 hari. Ada yang 66% dalam 73 hari dan seterusnya. Oke, ada yang 29% dalam 135 hari juga. Jadi ada yang kecil profitnya, ya, tetapi masih oke nggak 29% dalam 135 hari? Oke, Pak. Masih oke ya. Dan kalau dicairkan ke rekening pun tidak ada batas Bapak Ibu. Ini contoh ya, sekali withdraw 1 juta ringgit atau 3 miliar. Ini punya satu orang aja. Itu semuanya langsung mendarat di rekening dengan selamat Bapak Ibu. Dan bukan satu orang aja yang bertransaksi seperti ini di Quantum Metal. Sudah ada ratusan ribu orang Bapak Ibu yang transaksinya besar-besar. Ya. Nah, ini contoh transaksi langsung beli GAE 10 senilai 1 juta ringgit. Sebanyak 652 unit Bapak Ibu. Jadi kalau di Malaysia Bapak Ibu, orang udah biasa tuh beli miliaran-miliaran rupiah itu udah biasa. 1 juta ringgit ini 3 miliar,3 ya, mereka beli. Nah, ini langsung sekali tembak GAE 10. Oke. Nah, ini. Nah, untuk orang Indonesia kita boleh tonton ini ada video ya yang dari testimoni orang Indonesia, kita tonton sekejap. So if you need perfect, I'm not built for you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So if you need perfect, I'm not built for you. Oke, Bapak Ibu ya.
Jadi dalam hitungan beberapa hari, nggak sampai 2 bulan, ya itu udah banyak yang profit ya. Tapi kita nggak menjanjikan semua orang nggak sampai 2 bulan udah profit. Mungkin ada aja yang 6 bulan baru profit, mungkin ada aja yang 7 bulan baru profit, ada juga yang mungkin 2 minggu udah profit. Jadi setiap orang berbeda-beda. Tergantung beli emasnya saat itu di harga berapa. Oke. Nah, tadi kalau kita udah bicarakan GIA 10, ini kita bahas sedikit GIA 20. Yang mana akan launching. Ini belum launching ya. Akan launching mungkin April nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, kita beli 1 unit seharga $250. Kita tambah dapat bantuan 19 unit. Jadi kalau tadi bantuannya 9, ini 19 Bapak Ibu. Lebih untung dibantu banyak, lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak, Pak. Ya, kita dapat 20 unit sehingga kita berhak Banyak, kenaikan. banyak. Kita berhak kenaikan yang 20 unit ini. Dan harganya pun lebih murah. Perusahaan hanya ambil keuntungan 1,5% per unit. Kalau tadi 3%. Nah, jadi di saat market dunia naik 1,5% aja, kita sudah balik modal. Sisanya dikali 20. Jadi contoh ya, jika harga naik 5%, kurangi dulu untuk perusahaan 1,5. 5 kurang 1,5 yaitu 3,5. Nah, 3,5 ini dikali 20. Kita dapat untung 70% dari modal yang kita keluarkan. Modal yang kita keluarkan tadi kan 250 nih. Nah, kita dapat 70%. Padahal di market dunia baru naik 5%. Kalau kita beli emas di toko, Bapak Ibu, itu selisih 11%. Saat market dunia naik 5%, kita udah untung apa belum? Udah. Udah untung atau belum? Belum, Pak. Yang mana? Kalau di toko ya, belum ya, karena selisihnya 11%. Tapi di sini, di GI20 udah untung 70%. Oke. Udah. Nah, manajemen fee 3,5% per tahun, yaitu 166,25. Ini pun dibebankan harian. Tahun kedua tidak ditagih fee. Oke, jadi modal dia E20 ini 250 tambah 166 yaitu 416, dapat emasnya 5.000 Bapak. Untung nggak nih hanya modal 416 emasnya dapat $5.000. Untung. Lebih untung banyak ya. Jadi kita berhak keuntungan barang 20 unit ini walaupun modalnya 1 unit. Ya, tapi ini belum launching ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu perkiraan bulan April ya. Tapi apakah harus ditunggu? Ya terserah Bapak Ibu mau tunggu boleh, mau beli sekarang juga boleh. Jika hari ini Bapak Ibu lihat momentumnya ini menguntungkan ya GIA 10 pun udah banyak orang yang untung ya. Udah untung ratusan juta bahkan miliaran Bapak Ibu ya. Oke. Ini jadi ada 3 jenis GIA. Yang pertama GIA 5 ya. Oke. Harga per unitnya $25. GIA 5 ini lebih murah, jauh lebih murah. Manajemen fee juga tidak diambil di depan tapi di belakang saat emasnya sudah dijual. Selisih harganya 4%, lebih mahal ya. Karena barang lebih murah, selisih harga lebih mahal sedikit ya. Bantuan modal juga lebih sedikit. Modal 1 ditambah 4 menjadi 5, maka namanya GIA 5. Oke. Nah, tadi GIA 10 kita udah jelaskan harga per unit 250. Manajemen fee di awal diambil tapi nanti akan di-refund setelah kita jual. Selisih harga hanya 3%. Kalau tadi di GIA 5 4, di sini hanya 3. Bantuannya 9. Jadi modal 1 dibantu 9 dapat 10 unit. Nah, kalau GIA 20 tadi yang kita jelaskan sama-sama harganya di 250, manajemen fee sama-sama diambil di depan tapi lebih besar karena bantuannya 19 kali, tapi selisihnya hanya 1,5%. Oke. Nah, bantuan modalnya 19 sehingga barangnya menjadi 20 unit. Oke. Nah, ini dua-duanya sih menguntungkan, cuma yang GIA 20 belum ada. Ya, baru rencana ke depan. Targetnya April. Ya, bisa jadi bulan Mei atau bulan Juni. Itu kita nggak bisa pasti. Cuma targetnya begitulah. Nah, kalau GIA 20 sudah ada Bapak Ibu mau nikmati sekarang atau mau nonton dulu ya silakan aja. Karena itu hak masing-masing ya. Oke. Nikmatin orang. Oke. Ini mengapa penting emas Bapak Ibu? Ya, karena dunia saat ini tidak akan pernah terlepas dari inflasi. Kita semuanya korban inflasi Bapak Ibu. Oke. Nah, ini contoh kisah kita semua. Saya kasih cerita ringkas. Di tahun 1973
Ada seorang wanita muda nih, saat itu masih muda di tahun 73, dia punya uang 1.200 yuan. 1.200 yuan di saat itu di China dia bisa beli pabrik atau bisa beli tanah 100 hektar. Kira-kira kaya nggak tuh kalau Kaya. bisa beli pabrik? Kayak Kaya. Tapi karena waktu dia masih muda, dia nggak mau uang nih dipakai. Takut habis hari tua, nggak ada uang hari tua. Maka dia mengambil keputusan uang ini ditabung aja, depositokan supaya nanti hari tua ada uang, ya. Nah, setelah dia simpan di bank selama 44 tahun. Nah, ini kita tulis ini 44 tahun dia simpan, kemudian dia tarik, dapatlah uang tadi 2684. Yang tadinya 44 tahun sebelumnya 1.200, setelah 44 tahun jadi nambah 2684. Harusnya nambah kaya nggak Bapak Ibu? harusnya. Harusnya. Oke, tapi faktanya sekarang nilai 2684 atau 2.700 yuan dalam rupiah adalah 6 juta rupiah saja. Kalau dulu 1.200 yuan ini bisa beli pabrik, sekarang 6 juta bisa beli apa Bapak Ibu? Motor beda P. listrik. Buat DP motor kali ya. Nah, jadi inilah inflasi Bapak Ibu, yang mana uang itu semakin tidak berharga. Ya. Dan ini kita adalah korban daripada inflasi ini. Semua orang di dunia ini korban inflasi, bukan cuma orang yang berduit saja. Bahkan orang yang tidak berduit lebih parah lagi. Kenapa? Daya beli barangnya dianggap semakin lama semakin mahal. Makin mahal. Bukan cuma emas yang naik, harga beras naik, harga cabai naik, harga gula naik, apapun naik, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bukan harga barang yang naik, tetapi mata uang kita yang jatuh. Ya, cuma kalau di media massa diberitakan harga barang naik, padahal tidak pernah diberitakan uang kita jatuh. Ya, padahal faktanya itu uang yang jatuh. Ya, karena semuanya naik. Ya, nah, itulah. Kalau kita ngandalin simpan uang ya kita akan semakin dirampas lah ya, dirampas secara resmi. Tapi kalau kita simpan emas, insya Allah kita terhindar dari bahaya inflasi, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat data. Ya, harga emas di tahun 1970 hanya 2.000 rupiah, 2.000-an aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di tahun 70, Bapak Ibu punya uang 1 juta rupiah, lalu belikan ke emas. Maka uang 1 juta di saat itu tahun 70 dapat 500 gram emas Bapak Ibu. Nah, kalau dibandingkan nilai sekarang satu gramnya udah 1 juta. Kalau dijual udah menjadi 500 juta. Juta. Padahal tadinya cuma 1 juta. Tapi kalau 1 juta di tahun 70 Bapak Ibu simpan di bank dalam bentuk deposito, dalam bentuk uang, maka sekarang mungkin 1 juta ini udah nambah menjadi 3 juta aja. Tapi 3 juta sekarang bisa beli apa? Mana yang lebih bernilai, emas 500 gram atau 3 juta? Sama-sama berasal dari uang 1 juta. Beli emas. Beli emas. Oke. Itulah makanya kita bilang emas. Apalagi GAE ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau GAE mah lebih dahsyat lagi 10 kali lipat. Nah, ini kita lihat fakta. Data grafik market, grafik emas selama 5 tahun Bapak Ibu. Ya. Kita beli sini, jual sini udah naik 5%. Beli sini, jual sini naik 7%. Beli sini, jual sini naik 4,8. Beli sini ke sini naik 12%. Ini kenaikan market dunianya. Ya, kalau di total 37%. Kalau di GAE 10 Bapak Ibu tinggal dikali 10. Untungnya udah 300-an%. Ya. Nah, ini dia contoh. Ya. Jadi kalau di tahun 2019 ke 2020 nih kita lihat nih. Naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali momentum jual beli. Totalnya 61%. Kita tinggal kurangi aja dulu 3% Buram. keuntungan perusahaan. Ya. Kurangi untuk perusahaan 3%, 6 kali. Ya, karena 6 kali transaksi. Bersih 43%, 43% kali 10. 430%. Tapi kita hitung, boleh nggak kita hitung? Nggak usah tinggi-tinggi amat deh. Kan banyak juga tuh yang bilang kalau terlalu tinggi nanti belum tentu tercapai. Kita bilang aja bisa capai 100% aja setahun, boleh nggak? Boleh banget, Pak. Ya, itu pun udah dahsyat hasilnya Bapak Ibu. Karena ini data 5 tahun membuktikan. Nanti Bapak Ibu boleh buka grafiknya, mau cek harga data 10 tahun pun boleh.
20 tahun punya data pun boleh. Ya, selalu emas itu dia punya potensi untuk kenaikan berkali-kali. Ya, ini tahun 2020 ke 2021 ada 7 kali potensi dia profit. Jadi totalnya ada 41%. Nah, ini tahun 21 ke 2022 ada 6 kali, total 40%. 2022 ke 2023 42% juga, ada 6 kali juga, ya. Nah, apabila kita tahu strategi memaksimalkannya dengan cara kompon aset GAE ini, maka modal yang tadinya 20 unit atau 100 juta, kita ambil rata-rata keuntungan 25% saja untuk satu kali jual beli. Jadi tadi beli, naik, jual, ambil 25%. Padahal kalau berdasarkan tabel ini, itu 25% setelah dikali 10 ya Bapak Ibu ya. Padahal kalau berdasarkan tabel ini 9%. 9 kurang 3, keuntungan perusahaan 6. 6 kali 10, 60%, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, kita anggap 25% aja. Ini 11 kurang 3, 8. 8 kali 10, 80%. 10 kurang 3 nih, 70. 7 kali 10, 70. Ya, ini 4,6 ya, lebih kecil lah. Oke, tapi kita rata-ratakan kita ambil 25%, boleh nggak? Tuh kali Boleh. beli, jual. Turun lagi, beli lagi, jual lagi. Nah, pada saat kita sudah naik, sudah untung, kita jual. Harga turun, kita beli lagi. Yang tadi 20 unit, dapat 25 unit. Kenapa? Karena modal plus keuntungan, kita gabung untuk beli unit lebih banyak. Sehingga dia menjadi 25 unit sekarang. Tadinya cuma 20, karena keuntungannya bisa beli 5 unit, maka 20 tambah 5 menjadi 25. Terus 25 ini naik, dapat untung lagi 25% setelah kali 10. Maka turun, kita beli lagi jadi 31, Bapak Ibu. Nah, ini strategi kompon. Ya. Nah, strategi inilah yang membuat makin lama dia makin banyak. Kalau dalam setahun kita anggap aja 4 kali, ya. Tadi kita lihat di tabel dalam setahun rata-rata bisa 6 kali, bisa 7 kali. Nah, kita anggap sajalah 4 kali. Oke, dengan potensi 25%. Berarti setahun 4 kali, tahun kedua 8 kali, 3 tahun 12 kali, selama 20 kali putaran, kita anggap 5 tahun. Uang tadi 100 juta menjadi 7 miliar Bapak Ibu. Dahsyat nggak Bapak Ibu? 100 juta Dahsyat. bisa jadi 7 miliar, tidak ada risiko rugi, tidak ada risiko uang hilang. Ini kalau hitungannya 25%. Kalau kita hitung rata-rata kita dapat 30%, modal 20 unit ini, 100 juta bisa menjadi 14 miliar Bapak Ibu. Luar Mungkin nggak? biasa. Mungkin nggak 30%? Mungkin. Bagaimana kalau GAE 20 sudah launching bulan April nanti atau bulan apalah, Wah, dahsyat. lebih dahsyat lagi nggak? Nah, inilah GAE GAE itu ya kalau di kompon Bapak Ibu. Tapi kalau kita mulai dengan modal 30 unit, lebih gede lagi modal, ya itu hasilnya bisa 21 miliar. Dengan rata-rata angka 30%. Bapak Ibu mau nggak 150 juta menjadi 21 miliar dalam 5 tahun? Mau mau banget. Mau banget ya. Nah, inilah GAE Bapak Ibu. Ya. Nah, ini mungkin juga orang akan tanya bagaimana kita yakin bahwa GAE 10 itu ada fisik emasnya 10 kali. Ya kan? Kan kita nggak ngawasi. Yang ngawasi kan lembaga syariah. Nah, rasanya kurang afdol kalau kita nggak bisa menilai, menganalisa. Nah, mari kita lihat fakta di market ya Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh, saya balik lagi ke tabel ini supaya nggak payah mondar-mandir, atau saya lihatkan real marketnya, pergerakan real emasnya. Nah ini, ya kita lihatkan ini. Kita mundur ke 4 atau 5 tahun ke belakang, Bapak Ibu. Ya, Pak Ibu kita lihat di sini. Ya, mungkin dari sini aja lah kita mulai. Ya, ini 2019. Ya, November ke Januari. Jadi hanya waktu 1 bulan lebih. Di sini ada kenaikan 9% dalam waktu 1 bulan lebih. Pada saat orang rame-rame beli di sini, terus harga naik di sini, orang rame-rame juga nggak mau jual kalau harga udah tinggi. Iya, rame-rame. Serentak orang akan rame-rame jual.
Kalau perusahaan tidak ada fisik emasnya, apakah mampu perusahaan berikan keuntungan 90% dalam Tidak. 1 bulan? Tidak akan mampu, Bapak Ibu. Tapi faktanya di QM semuanya dibayar. Dan ini transaksi terjadi bukan 1 kali setahun, tapi berkali-kali, Bapak Ibu. Ya, ini 7%, ini 7%, ini 11%, ya 11% dalam hitungan hari aja, Bapak Ibu. Ya, 11% berarti kurang 3 kali 10 udah 80%. Ini 10% juga. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Juni ke Agustus, ya, 2 bulan naiknya berapa? 22% Bapak Ibu. Orang beli di sini tiba-tiba naik, orang serentak jual. Kalau emasnya tidak ada, perusahaan mampu bayar nggak berkali-kali? Mampu, Pak. Tidak. Tidak akan mampu. Jadi jauh-jauh hari harusnya sudah tutup kalau emas fisiknya nggak ada. Tapi kita lihat banyak sekali peluang-peluang momentum, ya. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Ini belum GE 20 ya. Dan perusahaan tetap membayar semuanya. Oke, semua pencairan, semua penjualan emas kita. Artinya, ada emasnya atau tidak fisiknya? Ada, Pak. Perusahaan bertahan bisa bayar. Ada ya. Karena pada saat harga turun Bapak Ibu, perusahaan tidak dapat duit. Kita diizinkan menunggu. Tapi saat harga naik, kita boleh jual semuanya, perusahaan akan bayar. Nah, inilah salah satu analisa yang bisa membuktikan benarkah ini ada emas fisiknya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada nggak emas fisiknya? Ada, Pak. Ya. Oke, nah kesimpulan daripada GAE itu adalah apakah Bapak Ibu sudah melihat ini peluang supaya kita bisa punya aset yang bisa menghasilkan uang? Peluang Sudah. nggak nih? Ya. Oke. Dengan naik dikali 10, turun otomatis dikali 10. Walaupun turun dikali 10 Bapak Ibu, walaupun nilai asetnya nanti bisa jadi 0, uang kita tidak hangus, tidak hilang. Kita berhak menunggu sampai harga naik balik. Kenapa? Karena fisiknya ada. Ya. Jadi walaupun harga turun tidak ada risiko uang hilang, tapi kita tetap wajib gunakan uang dingin Bapak Ibu. Ya. Wajib kita gunakan uang dingin. Kenapa? Artinya uang dingin adalah uang yang tidak akan dipakai 1-2 tahun ke depan. Kenapa harus gunakan uang dingin? Ya, karena kita nggak tahu kapan harga emas naik. Ya, tiba-tiba nih uang kuliah anak nih, tapi baru 3 bulan lagi mau dipakai. Udahlah, beli dulu GAE, mana tahu sebelum 3 bulan naik. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena belum tentu 3 bulan itu dipastikan naik. Bisa jadi setelah kita beli, ternyata harga emas turun dulu. Bisa jadi juga turunnya lebih 3 bulan. Bisa jadi 6 bulan. Sementara uangnya mau dipakai untuk kuliah. Nah, kan jadi terganggu. Ya. Nah, itu ya, itu problem. Jadi harus wajib uang dingin kalau mau main GAE 10. Jadi risiko kita di sini adalah waktu untuk menunggu harga emas naik. Ya. Nah, transaksi GAE ini adalah jual beli, bukan investasi. Nah, orang sering bingung, Pak, beli emas kan juga dianggap investasi, Pak. Nah, berbeda maknanya. Jadi investasi itu Bapak Ibu bukan kenaikan daripada nilai sebuah barang, ya, tetapi investasi itu kita tanam modal nih. Kita tanam modal misalnya di sebuah bisnis atau teman dia bikin pabrik apa, kita tanam modal di situ, terus kita berharap ada bagi hasil. Nah, itu investasi, ya. Nah, ada usaha, kita tanam modal, itu investasi. Kalau GAE ini adalah beli dan jual, dagang. Kalau investasi, orang nggak akan mungkin mau dibilang bisa profit 100% per tahun. Orang akan bilang omong kosong, muluk-muluk. Bank aja nggak bisa tuh kasih keuntungan 100% setahun. Ya, mana ada perusahaan yang bisa kasih. Saya sepakat dengan itu. Kalau investasi, kalau Anda tanam modal. Tapi kalau dalam dagang, ya, bisa nggak Bisa. orang untung 100% lebih satu kali Bisa. transaksi? Oke, Bisa terjadi. contohnya, saya jual baju, saya produksi baju, modal 100.000. Boleh nggak saya jual 200.000 atau lebih? Boleh. Boleh, karena dagang. Kalau bajunya terjual puluhan ribu lembar, ya untungnya jadi gede. Ya. Dan lain-lain, banyak sekali contoh dagang. Contoh, sekarang banyak orang jual kopi. Ya.
Ada franchise kopi yang harga kopi per gelas 30.000, 50.000. Padahal kalau kita buat sendiri pun kita pandai. Kalau kita buat sendiri pun rasanya juga mungkin nggak kalah enak. Tapi modal buatnya mungkin hanya 5.000 aja modal buat kopi itu. Ya, dari tambah krim, susu dan lain-lain. Tapi di franchise itu dijual 30.000 sampai 50.000. Nah, itulah dagang. Naiknya bisa 1.000% pun boleh, 5.000% pun boleh. Ya, jangankan cuma 100%. Ya. Jadi GA ini adalah jual beli. Jadi kalau orang nanya, mana ada investasi yang ini? Ya benar, tapi ini bukan investasi, ini adalah jual beli. Ya. Jadi kita yang berhak menentukan di harga berapa kita mau jual, keuntungan berapa pergerakan harga emas kita mau jual. Nah itu. Dan perusahaan tidak ada beban. Nah ini yang penting nih. Kalau perusahaan ada beban, nah, itu akan jadi masalah suatu hari, jadi bom waktu Bapak Ibu. Ya. Perusahaan kita di sini dengan sistem GA ini tidak ada beban karena market yang membayar keuntungan. Ya, market pada saat harga naik kita jual, yang beli adalah market. Karena ini jual beli. Ya, yang beli adalah market, kita dapat uang pada saat si market beli. Ya. Nah, itu. Oke, ini kesimpulannya Bapak Ibu. Oke. Dan pendanaan bantuan yang 9 kali tadi atau yang 20 kali tadi, yang 19 itu didanai, disupport oleh Bullion Bank. Ya, itu bank emas. Oke, nah ini Bapak Ibu tentang GAE, saya rasa bahannya sudah selesai. Kita boleh bertanya jawab setelah ini dipandu oleh admin. Dan Bapak Ibu yang baru hadir, jika Anda serius ingin sukses bersama Quantum Metal, minta link register sama yang mengajak. Daftar gratis Bapak Ibu. Ya, di sini tidak ada pendaftaran yang pakai uang, gratis semua. Bapak Ibu daftar, Bapak Ibu bisa pelajari lebih lengkap di dalam sistem kita dan bisa coba. Oke, dari saya demikian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada co-host kita Pak Ari. Silakan Pak Ari untuk pandu tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Herman, luar biasa ya. Gimana teman-teman? Kira-kira berminat untuk menjadi miliarder? Berminat. Mau Pak, bukan berminat lagi. Oh. Nah, cuman Ya oke, Allah. kita mulai dari ini ya Pak, dari ada di chat ini. Tapi ternyata mungkin di chat ini ada yang kayaknya benar orang baru nih, dia malah nanyain tentang GCA nih Pak. Iya. GCA pada event berikutnya atau minta sama orang yang mengundang rekamannya. Ya, 2 hari yang lalu kita udah bahas GCA. Atau mungkin besok Rabu kali ya Pak. Rabu. Besok Rabu juga akan Biasanya ada nanti Rabu bahas ya teman-teman. lengkap. Ya. Jadi hari ini kita fokusnya dengan GAE ya. Iya. Terus ada yang juga Nanti- nanya, berarti kita tunggu GAE 20 dong Pak? Iya, itu bebas kembali kepada uang masing-masing. Ya kita yang masing-masing punya uang, mau nunggu silakan, mau ambil momentum sekarang dulu juga silakan karena GAE 10 juga untung. Menjelang GAE 20 mungkin kita udah untung sekian puluh juta juga kan, tergantung modal ya. Nah, Oke, oke. di kolom chat sudah habis, yang lain lebih ke support ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh open mic. Mungkin tambahan sedikit dari saya. Training yang hari Minggu semalam kita bahas tentang PDC, Premium Dealers Club. Itu untuk membantu orang-orang yang punya modal tapi nggak tahu kapan saat beli, kapan saat jual. Nah, dia bingung nih. Saya mau nih, tapi kapan nih mau beli, kapan mau jual. Nah, itu kita sediakan fasilitas untuk memberikan arahan beli dan jual melalui PDC. Nah, nanti Bapak Ibu Betul, yang betul, belum ya. paham bagaimana PDC bisa ikuti rekamannya kembali ya. Oke. Kemudian di kolom chat ini ada Bu Tuti Pak dari Bogor, dia nanya, kapan Pak Herman kira-kira harga naik? Ya, kalau kira-kira saya jawabnya tahun ini pasti ada naik. Setiap hari pun pasti ada naik turun Bapak Ibu. Tapi Betul. kapan kita untung bisa dikasih tanggalnya ya tidak ada satupun orang yang bisa menebak secara pasti sebagai pertanggal. Tapi tahun ini naik nggak? Saya bilang tahun ini naik. Cuma berapa banyak naiknya ya kita nggak tahu. Ya bahkan Warren Buffett pun kata yang paling jago pun juga nggak tahu. Semalam pun udah naik. Ya kalau kita bicara 5 hari terakhir ini harga emas naik Bapak Ibu. Ya sudah naik Bapak Ibu bisa lihat grafiknya ini. Ya. Ini Betul. buat menjawab pertanyaan saja ya. Kita lihat grafik balik. Nah ini satu candle itu 1 hari Bapak Ibu ya. Ya ini kalau kita hitung dari tanggal 16 Februari.
15 ya. Ini udah naik nih. Hijau ini naik lagi. Besoknya naik lagi 16 naik lagi. Ini 17 naik lagi 19 ya. 19 naik lagi. 21 Februari naik. Nah, ini mulai agak datar terus naik lagi. Hari ini agak turun dikit. Nah, itu seperti itu. Jadi harga itu pasti ada naik dan turunnya. Oke. Cuman kalau kita beli di sini kita masih perlu menunggu 3% ya karena perusahaan ada untung 3%. Seandainya beli di sini kita mau jual di mana? Nah, ini baru 2%. Makanya belum untung. Ya kalau udah naik, jawabannya udah naik nih. Baru udah naik 2% nih. Tapi untuk untung kita harus tunggu di atas 3%. Misalnya nanti di sini, nah ini udah baru balik modal, di sini dah kita jual nih. Di 2081 nih. Nah, itu sudah untung 4,4 kalau mau ambil pedomannya. Oke. Lanjut, Pak. Ada pertanyaan lagi Pak Herman? Ya. Apakah satu HP bisa dipakai lebih dari satu akun? Ini yang Dari Kak dimaksud Mehmet. satu nomor kah? Satu nomor WhatsApp atau satu nomor telepon hanya untuk satu akun. Tidak bisa lebih. KTP juga gitu, satu KTP, satu akun. Jadi kalau di HP-nya ada 2 nomor bisa ya Pak? Dua akun ya? Enggak. KTP kan satu. Oh, KTP-nya 1 ya. Iya. Cuma satu HP bisa nggak untuk buka akun yang lain? Nah, bebas. Bisa, Sama kita punya passwordnya. bebas. Bebas ya. Yang Misalnya nih penting downline KTP-nya beda-beda. downline kita nih nitip nih tolong bukain ya. Saya nggak sempat ya. Ini emailnya nih passwordnya kamu login aja. Ah, boleh di satu HP mau buka 100 akun pun boleh. Tapi bukan Pusing, Pak. berarti data kita pribadi bisa buka sebanyak akun nggak bisa. Satu KTP hanya satu akun. Siap. Paham ya Pak Mamat ya. Ada pertanyaan lagi silahkan. Bu Tuti mungkin mau tanya lagi. Atau Bu Sari yang nanya-nanya nih. Atau Pak Roni mau nanya silahkan. Mengenai GAE. Nanti nunggu PC aja. Atau BCA boleh Pak Roni. Ya, Ya, Bu, ya. kalau butuh segera bisa minta rekaman yang 2 hari yang lalu, hari Jumat. Ya, Bapak bisa pelajari. Atau kalau sabar nunggu hari Rabu kita ada Zoom lagi yang akan bahas lengkap. Kalau maaf Pak, mau tanya kalau misalkan Pak Herman atau Ya. kalau misalkan ini HP-nya misalnya nih terjadi apa gitu ya, terjadi error atau apa, terus kita mau dipindahkan itu gimana tuh kalau dipindahin Ada ke nomor masalah. lain? Yang penting kita ingat email dan passwordnya. Hmm, Itu aja. Buka di website bisa, buka di HP saudara bisa, di HP teman bisa. Yang penting email dan passwordnya aja. oh, jadi Ya. pindah nomor HP bisa nggak kalau pindah nomor Nah, akunnya bisa itu? juga. Nanti lapor ke admin. Kita mau Hmm, ganti nomornya nih, ya nomor yang lama udah nggak pakai. Nah, nanti dicek KTP-nya dulu. Namanya oh, siapa, nomor KTP-nya siapa gitu loh. iya, iya. Ya, Baik, terima kasih Pak Herman. ya, makasih. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Elon Jailani. Mau open mic Pak Elon? Ya. Silakan Pak Elon. Atau saya bacakan. Ya. Pak Elon. Jadi, Oh iya Pak. silakan, tanya langsung Pak. Izin bertanya Pak Herman. Ya, Itu kalau tadi kan keuntungan GAI itu kan bisa dicek lewat grafik gitu ya Pak ya. ya. Ya kalau di akun itu Pak kan yang net cash out itu gitu. Itu biasanya di angka berapa gitu. Oke. Saya share screen aja ya. Oke, caranya kita klik GAE. Klik GAE list. Nah, di sini nampak nih nilai-nilai emas kita. Ini di sini ada tanggal pembeliannya. Kalau mau lebih rinci lagi, boleh klik di sini untuk lihat sertifikatnya. Ini totalnya 37 gram, ini totalnya 39 gram, totalnya 38 sekian. Jadi enggak sama ya, beda-beda ya. Nah, kita lihat net cash out-nya ini. Nah, di angka berapa? Oke. Pada saat kita jual barang ini, kita akan terima net cash out ditambah umpan. Nah, ditambah pengembalian manajemen fee. Sementara modal kita tadi berapa GAE 10? 250 Pak. Ditambah manajemen fee setahun 78. Berapa? 250 328,7. ditambah 78. Ya. 0,7.
sama dengan 328,7. Ini modal. Hmm. Nah, jadi kapan kita beruntung? Apabila kita lihat nih, apabila total daripada net cash out ditambah total refund melebihi daripada 328. Sesimpel itu. Ya, Kira bisa dipahami Pak Elon? ya, paham, Pak. Oke. Jadi nggak capek-capek juga kita hitung ya, tinggal nambahin ini tambah ini, asal lebih dari 328 tuh udah untung. Ini pun sebenarnya udah untung tapi saya belum mau jual. Kenapa? Karena saya mau tunggu hasilnya lebih banyak ya. Karena saya mungkin masih ada keyakinan ini akan balik ke sini nih, ke 2100 lah kurang lebih nih. Nah, udah nanti di 2100 di sini baru saya jual. Kalau saya ya, kalau kalau Bapak Ibu yang lain bebas ya, kita nentukan sendiri mau jual di mana. Kalau saya mungkin saya mau jualnya di sini nih. Ya. Kalau Kalau- Bapak kan sudah pintar analisa, kalau kita belum tahu deh. Ya, makanya bebas sebenarnya. Enggak juga kita menganalisa juga analisa itu enggak selalu tepat, Pak Ibu. Ya. Dan saya pun belinya Bapak Ibu lihat itu kan di harga yang berbeda-beda, enggak sama semua nih. Dan tidak semuanya untung, masih nunggu kan? Ini masih nunggu, ini masih nunggu, masih nunggu. Ya, tapi di sistem ini enggak ada beban. Jadi kita nggak pandai analisa pun Bapak Ibu, nggak ada beban kerugian. Hanya nunggu aja. Ada uang beli, ada uang beli. Sesimpel itu aja sebenarnya. Ya, Pak, mohon maaf Pak Herman. ya. Manajemen fee 78 tadi dari mana Pak? 3,5% dari 2.250. Nah, ini Oh, dari 2000. dari bantuannya. Oke. Ini tadi kita lihat ya. Nah ini. Kan manajemen fee, ini kan kita dibantu 9 nih. Ya. Nah, manajemen fee katanya 3,5% per tahun dari yang 9 unit nih. Jadi 3,5% dikali 2.250 hasilnya adalah 78,7. Ya, coba aja dihitung ya Bu ya. Pak, 3,5%. berarti kalau sampai tahun kedua belum dijual kayaknya karena tadi kurang pandai analisa, pas nggak Ya, ngelihat momennya kenaikan, berarti manajemen fee-nya 2 kali lipat dong ya? ya manajemen fee tak berjalan terus, tetapi di tahun kedua dia nggak tagih ke kita lagi. Nanti dihitung setelah kita jual. Ini nggak nggak langsung di tahun kedua langsung 2 kali lipat kan bebannya harian. Hitungannya harian. Bisa jadi 1 tahun lebih 30 hari. Nah, berarti segitulah bebannya. Hmm, Ya. oke. Tapi Baik, Pak. biasanya sih dalam pergerakan harga kita lihat ya nggak lama sih nunggunya dengan catatan. Nah, ini saya kasih satu rumusan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita main ini Bapak Ibu, jangan satu kali beli terus berharap untung lama enggak. Misalnya ternyata kita beli di sini nih, harga lagi tinggi kita beli nih. Ah, kebanyakan orang tuh Hmm. beli lihat, wih harga emas naik, lihat temannya bersorak, harga emas naik, gua untung. Dia baru mau beli Bapak Ibu, padahal temannya lagi mau jual nih karena udah untung. Ada orang yang lihat temannya untung baru dia mau beli. Nah, ternyata kebalik belinya udah harga mahal. Setelah dia beli kok nggak naik-naik, ya turun. Nunggunya bisa lama. Jadi bagaimana mengantisipasi kalau misalnya kita beli di sini terus turun, ya justru di bawah beli lagi. Beli di sini, ini saya hapus dulu. Beli di sini, ternyata setelah kita beli turun. Beli lagi Bapak Ibu. Jangan ditunggu ini untung baru mau beli. Rumusnya kalau mau untung ya gitu. Karena beli di bawah ini harga lebih murah, dapat emas lebih banyak. Berarti untungnya akan lebih gede. Ya, ini sudah 1 kali beli, ini beli lagi, ini beli lagi, ini beli lagi. Nah, mungkin ada 4 kali beli, setelah itu dia naik. Yang 3 kali beli sudah untung, mungkin bisa 100%. Anggaplah yang atas ini nggak untung, balik modal aja pun masih oke. Ya kan? Nah, seperti itu di sistem ini. Jadi strategi yang saya berikan itu sesimpel itu aja Bapak Ibu, nggak harus jago analisa. Ada duit turun beli aja. Itu aja, simple. Oke, lanjut. Oke, ada yang mau bertanya lagi silakan, Bapak Ibu.
Ayo, jangan malu-malu bertanya. Iya, mau Pak Herman masih ada waktu ya? Ada sampai jam 10 boleh bertanya. Oh iya, iya. Butuh diadakannya grup kapan beli, kapan. Pertanyaannya bukan soal teknis, tapi soal prinsipal ya. Ya, Kalau misalnya kan dijamin, diasuransikan kan ya Pak ya. Herman ya? Emasnya itu yang disimpan di Bring itu diasuransikan 100% itu. Oh iya, iya. Kalau ya nggak ini sih untuk ini aja sih. Untuk apa ya? Mau tahu aja gitu. Kalau misalkan kan ya diasuransikan ya. Kan kalau misalkan emas, jadi saya sih apa sedikit agak kurang paham sedikit ya. Hah? Kalau misalnya emas itu kan punya value ya, punya nilai. Nah, Ya, apakah emas perusahaan ini juga mempunyai instrumen di bank? perusahaan KM. Ya, quantum metal. Kita eh instrumen yang dimaksud trading kah? sebagai apa ya? Jaminan mungkin ya. Oh, kalau jaminan jelas jaminan stok di Bring tadi yang saya berikan penjelasan tadi di Oh, PowerPoint. Sebelum kita beli, ya sebelum kita beli pun itu emasnya sudah diletakkan di Bring ini kayak oke. jaminan ready stock. Oh, yang tadi itu ya, ready stock itu ya, Iya. jaminannya. Jadi nggak nunggu kita transfer baru perusahaan beli emas di pasar, enggak. Iya, iya, Stoknya iya. udah ada dalam jumlah besar di Bring ini Bapak Ibu. Itu di backup oleh Permin tadi. Nah, Oh, mungkin Ibu tadi saya nggak tunjukin berapa sih stok emasnya mm, Bring aja. Nah, kita cerita. Saya buka mm, dulu ya Wikipedia. mm, Nanti Ibu boleh buka juga Wikipedia tanya tentang Permin Bapak Ibu. ah, iya, Ya, iya. translate ya. Baik, ya, Permin. baik, Pak. Ini Hah? screen-nya kelihatan? Ya, Apa saya bacain dikit ya. Permin ini adalah percetakan emas batangan resmi Australia sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Australia. Jadi ini milik pemerintah, milik negara. Didirikan 20 Juni 1899. Nah, ini udah perusahaan udah cukup tua lah ya. Kita aja belum lahir, perusahaan ini udah ada Bapak Ibu. iya, Ya, sampai sekarang. Nah, saya kasih beberapa poin aja. Nah, di tahun, nih, nanti boleh detailnya boleh baca sendiri. Boleh cari Google juga. Di tahun 2024 tahun yang lalu, ya produksinya sudah 4.500 ton Bapak Ibu. Produksinya ton bukan kilo. mhm. Jadi Australia ini tambang emas, nanti Bapak Ibu boleh Google, per tahunnya produksinya 300 ton Bapak Ibu, kurang lebih. Wow, Terus sampai 300 ton per tahun. Nah ini di tahun 2000 udah 4.500 ton. Jadi mhm. kalau kita tanya stok emas, ya perusahaan kita didukung oleh perusahaan ini. Jadi Iya, stok emasnya nggak diragukan. Tapi itu pun Quantum Metal masih beli lagi dari Besra Gold. Masih mau beli lagi tambang yang ada di Kanada dan seterusnya. iya, Oke, iya. mudah terjawab ya, Iya, baik, Pak Herman, terima kasih. Ibu Sari ya. Oke, Oke, siapa lagi yang mau bertanya? ambil Silakan open mic saja, jangan malu-malu. Kalau perlu juga ditampilkan videonya biar kita kenal. iya. Silakan. Yang pengen lebih paham. Karena yang tidak bertanya ya ada dua nih Pak. Dia paham atau tidak paham sama sekali nih. Betul. Bingung. Apa Makin Pak? banyak bertanya makin baik karena kita di sini Ya, belajar ya Bapak Ibu ya. apa? Artinya kalau belum paham, ikutin Zoom berikutnya. Jangan apa? Jangan puas dengan sekali Zoom ya. Iya, karena modal sukses itu adalah belajar ya. Betul. Kalau kita Hmm, benar-benar mau sukses, nah kita harus belajar dulu, kuasai dulu materi dengan baik. Tuh daftar iya, sini gratis kok. Belajar pun juga gratis kok. Nah, itu yang luar biasa ya. Ya. iya. Bu Sari Ada posisi mau di kota bertanya? mana? Saya di Tangerang Selatan, di Tangerang. Waktu di kita minggu Bekasi. lalu training, hadir nggak? Hadir saya yang di Oh, itu hadir. Oke, di oke, oke. Glodok ya. Ya, Ya, di depan. Alhamdulillah berarti sudah cukup mengenal kalau sudah hadir.
Ya, Iya, Pak. Alhamdulillah. silakan, silakan. Ada Iya. lagi pertanyaan? Ya tadi ada yang dari Papua kalau nggak salah. Ada yang bertanya Ya, dari Papua. iya. Oh iya. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Satu lagi Pak Herman. Ya, Silakan. silakan. Kalau Lagi ini juga kan, boleh Bu Sari. ya, kalau misalnya ini kan di Indonesia, eh, ya maksudnya kalau kita untuk marketnya itu bisa boleh seluruh Indonesia ya, boleh ya? Seluruh dunia. Oh, seluruh dunia ya? Iya, ini international Tapi business. negara, oh iya ya, internasional ya. Berarti Ya, iya berarti ya seluruh dunia ya bisa ya. iya, Wah, luar biasa. ya, Bisa contohin Bu Sari, maaf Pak Herman saya potong. Saya ya, punya mitra di Singapura sama di Malaysia. iya, mantap. Oh ya. Boleh, bisa. Apalagi di Malaysia tinggal ke kantornya ada di sana. Singapura pun ada. Iya, Oh iya ya, bisa ya. Bisa, Bu, bisa. Mantap. ya, kalau ada relasi di luar negeri boleh kok, Bu. Iya, iya. Ah, Saya ada sih kawan juga di Malaysia tapi udah mesti ini lagi ya, cari Ada lagi nggak? Nih, mitra kontak saya dari Singapura boleh kejauhan, bicara mana orangnya nih? Ada di biasanya di telepon sini. aja. kejauhan. Mhm. Mana nih mitra saya di Singapura? Luar sana. Kalau di Malaysia itu sudah terserap berapa banyak gitu. Malaysia baru 500.000 orang, Bu. Oh Ya, iya iya. masih banyak lagi kok itu. Penduduk Malaysia berapa ya? Ada 5 juta kali ya? Indonesia juga masih banyak ya Pak. Oh, Indonesia mah jauh lebih banyak lagi. Jangan diragukan Indonesia mah. Malaysia 30 juta, Pak. Ah, Malaysia ada 30 juta. Ah, baru 500.000 orang dari 30 juta. Masih banyak lagi. Amin. Ya, Ustadz Farid, ada pertanyaan Ustadz Farid, silahkan. Jangan malu-malu Ustadz. Ini yang dari Semarang nih, Pak Herman. Yang kemarin ketinggalan kelas di Semarang nih kayaknya nih. Yuk, Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, silakan. Jangan malu-malu. iya. Oke. Kalau emang nggak ada, ya kita boleh sudahi sih. Ya belum Pak. Hmm. Pak Herman. Bukan belum ada. Cuman yang mau ditanyakan kita nggak bisa action karena modalnya juga belum ada. Hah? Kalau kita bicara modal, ya ada banyak solusi. Justru orang yang hari ini nggak punya modal itu diberikan solusi di sini. Yang pertama, kita bisa beli emas dengan modal 30.000 rupiah. Kita boleh gunakan fasilitas GCA. Beli emas dengan 30.000. Punya nggak uang belanja 30.000? Ada Pak. Beli rokok Marlboro itu. Nah, sebelum beli rokok, belikan emas dulu. Nah, ini nanti boleh pahami tentang GCA. Ya, Oke, selama CA. ini belanja itu hangus, nah itu bisa. Jadi semua orang bisa ikut di sistem ini. Nggak harus punya uang ratus-ratus juta, nggak. Ya, 100.000 aja sebelum belanja, belikan emas dulu, udah bisa ikut kok. Atau daftar nggak bayar. Jadi kemudian masih kepingin lagi, jalankan bisnisnya. Karena ada peluang bisnis. Ya, peluang bisnis itu income-nya juga gede. Peluang bisnis itu bukan kecil-kecil income-nya Bapak Ibu. Ya, itu Puan Eda 1 miliar per hari itu dari penghasilan bisnis. Berawal dari modal modal 1 unit juga. Wah, mantap itu. Nah, makanya Bapak Ibu, mari kita belajar, lihat betul-betul peluang dahsyat ini karena ini udah terbukti. Udah terbukti banyak orang, bukan satu Puan Eda doang, ya, yang menghasilkan uang miliaran per bulan di sini tuh banyak Bapak Ibu. Dan semua boleh berawal dari modal kecil. Betul. Makanya tadi saya bilang sistem ini dibuat untuk membantu mengangkat perekonomian orang banyak.
tidak ada kecualinya, termasuk kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu. Nah, cuman tentu kita harus belajar dulu supaya ada ilmunya, supaya kita paham, supaya kita bisa lihat, oh saya bisa masuk dari sisi ini, sesuaikan aja dengan kondisi kita. Saya nggak Siap, punya siap. uang, bisa kok sukses di sini Bapak Ibu. Ada kok Siap. caranya, ya. Yang penting mau belajar dulu. Oke. GCA ya. Ya, setelah belajar, apapun keraguan Bapak Ibu tanyakan, kami siap membimbing, kami siap membantu, mengarahkan sampai Bapak Ibu bisa menghasilkan. Siap, siap. Ya, jadi janganlah malu belajar, rugi sendiri Bapak Ibu. Kita menyediakan Zoom ini untuk membantu semua yang hadir hari ini. Ya, semua yang mau belajar. Itulah tujuan kita. Oke. Kan hari ini Siap, Pak. join Zoom nggak berbayar kan? Enggak, Pak. Nah, tujuan yang penting saya semangat, saya serius nih mau belajar, saya serius mau punya penghasilan di sini. Nah, ada jalannya di sini. Yang penting belajar dulu. Yang Oke. penting ada kemauan. Kemauan belajar dulu yang penting. Karena tanpa ilmu, Bapak Ibu, kita nggak bisa sukses. Ya, saya selalu pegang prinsip bisnis yang berisiko adalah bisnis yang tidak dipelajari. Ya, sehebat apapun bisnisnya, kalau kita nggak pelajari ya itulah resikonya. Ya, nah, tapi kalau kita udah belajar, kita ada ilmunya, barulah kita bisa mudah menjalankan peluang ini, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke. Oke, gimana Bapak Ibu? Jangan terpaku karena belum ada modalnya langsung tidak Ya. bertanya, silakan nggak apa-apa. Jangan Yang- terbebani dengan kondisi yang belum Ya, bagus betul. ya. Justru Bapak Ibu menemukan ini, itu adalah solusi supaya ke depannya bisa merubah kehidupan lebih baik. Betul Pak Herman. Ya, begitu. Oke. Lagi. Untuk pembelian itu memang dimulai dengan sell terus ya. Ketika kita ada uang misalkan di GCA ada 50 hari ini, berarti hari ini transfer, hari ini juga dia bertransaksi. Ya, hari ini kita transfer, masnya masuk, kita boleh tarik 85%-nya, ya cuma memang menunggu 1-2 hari kerja. Tapi ke depannya kalau sudah host to hostnya sudah jalan, hanya nunggu 5 menit aja uang udah masuk lagi 85% ke rekening. Oh, yang GCA itu yang kembali Iya, yang 85%. Itu GCA. Nah, tapi iya, iya. kita nggak kupas itu hari ini, kita kupas GAI Iya, aja. siap. Supaya Iya, apa? siap. Supaya satu-satu dipahami, Bapak Ibu. Ya, nanti ada yang gabungan, nah, ada yang satu-satu. Karena kita mau benar-benar paham. Siap, Pak. Iya, pokoknya Bapak jangan sungkan untuk bertanya, Pak. Ada bingung, ragu, tanyakan aja di Zoom, tanyakan sama orang yang mengajak. Karena pasti orang yang mengajak juga mau memperkenalkan ini ke Bapak untuk membantu Bapak supaya lebih baik, lebih sukses. Upline saya kira masuk di sini enggak ya? Namanya siapa tuh? Dari Bali. Oh, Pak Ketut itu kah? Iya. Karena banyak nih, ada beberapa juga yang dari Bali nih. Ada salah satunya yang saya kenal yang dari Bali yang cukup aktif itu namanya biasa sih sering masuk juga sih ya. Mujastra kah, Pak Ketut Ya, Mujastra Mujastra, kah? betul, Mujastra Nah, Bali. nggak tahu adakah Pak Mujastra di sini? Oh, kayaknya belum masuk. Wah, Nanti Bapak tegur tuh ablennya. Saya iya dia diundang kok. suruh bilang mau suruh masuk, saya dianya sini udah masuk nih. Iya, dia nggak masuk. Tapi biasa dia sering masuk kok Pak. Mungkin hari Oh ini gitu ya. berkenan Ya, ya. lagi sibuk. Nanti Mungkin sedang di jalan. ya, yang penting Bapak mengenal Bapak punya tim sehingga nanti bisa saling berkoordinasi gitu loh Pak. Siap. Ya, Makasih. oke. Ini Pak Dewa Made Budayasa. Apakah ini upline atau siapa? Boleh open mic? Ada resen? Atas nama Dewa Silakan Pak Made. Dewa Made. Yes. Tunjukkan suaramu Pak Dewa. Ini Jangan ada malu-malu Pak. resen. Silakan Kalau open tidak mic. mau open video, minimal open mic lah. Iya.
Ya karena open mic kan mungkin pingin berbicara, silakan, silakan. Silakan, silakan. Saya masih belajar, Pak. Itu upline saya Pak Mujastro yang mengundang. Beliau ada kok di sini. Oh, Pak Dewa Made Ya. juga timnya Pak Mujastra. Luar biasa. Kemarin saya nelpon Pak Herman loh. Yang Pak Herman dari mana? Medan ya? Ya. Pas saya lagi Jakarta itu Pak. Ah ya Pak Dewa Ya nih yang itu. hubungin saya ya. Tapi Pak Mujastranya Ya mana betul. nih? Kok nggak keluar suara nih? Ada dia. Saya ngundang lagi juga Bu Manek itu ada tim saya udah 2 kali dia ikut. Oke, siap Hmm. siap. Ada dia Saya tapi ikut baru malu. 100.000 aja Malu-malu dia Pak nih Herman. ngeluarin suaranya ya Pak Mujastra nih ya. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam Pak Suryadi. Mau nanya nih Pak. Pak, Ya. kalau di grafik itu apa ada kita katakanlah patokan kita, misal kita beli pas di 2080 misalnya Pak. Kemudian kira-kira di poin berapa kita dapat keuntungan itu Pak? Atau 2081 udah dapat keuntungan atau gimana Pak? Misalnya Bapak beli ini tadi berapa? 2080. Ya misalnya. Wah, ini Pak, Jadi 2080. Wah, di harga lagi tinggi-tingginya nih. ya, Pertanyaannya di harga berapa kita baru untung ya Pak ya? iya betul. Nah, tarik garis di sini Pak. Ini garis ini 2080 ya. Tarik Iya. harus di atas 3% nih. Kalau kita tarik, ini kita cerita G10 ya. Iya. Nah, di 2145 itu baru balik modal tuh. Nih, 2145 ini baru balik modal. Nah, kalau mau untung berarti harus di atas 2145. Mungkin di 2195 udah naik 5%,43. Gitu, Pak. Tapi kalau ya kita tujuannya mau jalankan bisnis, berbeda dengan kita mau dagang, ya. Nah, untuk hak bisnis kan memang ada pernah membeli minimal 1 kali. 1 kali GE10 atau 3 unit GE5. Nah, itu nggak perlu nunggu nggak perlu nunggu harga turun, Pak. Kenapa? Tujuannya kita ambil hak bisnisnya. Ini nanti kita tinggal tunggu harga naik, entah mungkin 1 tahun, entah 2 tahun, biarin aja. Yang penting uang kita akan balik. Tapi kalau kita jalankan hak bisnis, hasilnya akan puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan. Maksudnya kita kan yang buta baca grafik ini Pak. Kalau Kan grafiknya gitu. ya Jadi inilah. istilahnya kita beli dengan harga. Ya, Prosentasenya ada di situ Pak. Prosentase untuk melihat apa nggak ada, nggak ini tercantum. Bapak lihat screen-nya nggak lah? Ini saya lagi share Prosentase screen. kenaikan. Ini saya share screen, kelihatan nggak Pak dari sana Pak? Screen-nya kelihatan Nggak nggak Pak? kelihatan tapi nggak nampak Pak, prosentasenya. Ini Pak, ini yang saya tunjuk nih. Kelihatan screen-nya. Hah? Bisa diperbesarkan Pak dari zoom itu Bapak, dari handphone Bapak bisa zoom kok. Iya. Bisa besar kok. Diperbesar aja Pak dari Iya, handphonenya. tapi tambah buram apa tulisannya Pak? Harusnya enggak Tambah sih. buram tulisannya Pak. Sinyal mungkin nggak begitu terang, nggak gitu kuat ya sinyalnya Iya, Pak ya. mungkin Harusnya mungkin kelihatan Pak, sinyal bisa lagi. di zoom kok Pak. Kalau sinyalnya bagus kelihatan kok. Iya, Ini iya. saya tarik garis itu 5% di Hmm. harga 2195. Maka kalau di harga 2145 tadi itu baru balik modal tuh. 3% di 2145. Seperti itu. Ya. Terjawab Pak Janedi? Iya ya Pak, iya Pak. Pak Suryadi, Makasih, Pak. sorry. Ya, makasih. Iya. Oke, ada Halo, lagi. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Pak Kandar ya, silakan. Ya, mau tanya aja Pak sedikit masalah super aplikasi ya, yang nanti bulan April Pak. Ya. Rencana launching itu kan banyak tuh, jewelry, farmasi maupun ojek Pak. Nah, yang saya tanyakan ini adalah seandainya nanti di Indonesia ojek kan banyak nih Pak. Nah, itu kan potensi juga. Itu nanti kalau misalnya ojek bisa, teknisnya bagaimana Pak? Apakah semua yang ojeknya itu atau penumpangnya itu wajib GSA dulu ya Pak ya untuk pembayarannya nanti ya gitu ya Pak? Bisa dijelaskan teknisnya Iya, Pak? Sedikit Pak pembayarannya gambarannya itu. Pak.
pembayarannya itu kita ada saldo emas dong di GSA kita. Cuma waktu bayarnya menggunakan menu convert. Jadi otomatis dari GCA ya menu, Pak ya. ya dari menu convert itu Pak, itu bisa untuk pembayaran. Jadi otomatis emasnya masuk di holding inventory dan kemudian 5%-nya dikali 20 Pak untuk GE 20. Contoh Contohnya Pak. sederhana itu sudah ada seperti kita beli Kime. Kita beli saham Kime sekarang itu bisa bayar dengan GCA. Ini saya contohin ya Pak ya. Saya contohin, eh, saya buka ini. Ini di menu Kime. Layarnya udah kelihatan Pak? Iya, kelihatan cuma kecil. Iya, sebentar saya coba perbesar ya. Cek dulu menunya, nih menu Kime, purchase order. Ini saya perbesar dulu. Oke. Nah ini Pak, ini ada menu Kime, ini ada purchase order. Nah ini contoh aja ya. Terus kita turun ke bawah, ini misalnya 100 eh, 100 atau 200 lembar, ini contoh. Nah yang mau saya tunjukin nih payment method ini. Jadi payment ini kita boleh siapkan GSA. Di sini ada payment gold convert. Jadi nilainya rupiahnya jelas di sini. Nah, kita pilih pembayaran pakai gold convert ini, otomatis masuk ke GCA-nya nanti. Dan GCA-nya perusahaan ya. GCA-nya kita dong, Pak, masuk ke holding inventory Ini kita. kita ya. Iya dong. Orang akunnya akun kita. Masuk nanti ke holding inventory ini. Nah, Oh iya. seperti itu. Ya. Dan GAE list, GAE 20-nya juga langsung dapat, Pak bisa lihat di GAE list nanti. Seperti ini. Berarti yang ojek sama penumpangnya itu nanti dapat ya Pak ya. Yang penting dia masuk dulu di Iya, Pak. apa namanya istilahnya di Si ya ojeknya member nerima QM lah. pembayaran. Si ojeknya nerima pembayaran dalam bentuk emas, dia tidak kena lagi biaya 7%. Kitanya dapat Oh, GCA dan GAE sebagai penumpang yang membayar. oh gitu. Nah, dan ini proyek ini percobaannya udah jalan di Malaysia di Melakat Mall. Yang mana di Melakat Mall tuh orang beli sayur, beli daging, makan di restorannya, itu bayar pakai GCA, dapat holding inventory emasnya, dapat GAE 20-nya, Pak. Iya Pak, yang jewelry saya lihat banyak gitu ya. Ya, Sering. jewelry pun sudah berjalan, untuk merchant shop pun sudah berjalan sistemnya di Malaysia. Nah, Indonesia nih kita lagi tunggu nih secara resmi nih merchant shopnya. Karena Melakat Mall itu baru contoh percobaannya, Pak ya, project percobaan gitu. Yang ojek ini yang masih belum Pak ya projectnya ya. Iya, nanti ke depan, Kapan Pak. nanti? Target April lah ya. Nah, pokoknya ke depannya tuh QM tuh berkembang pesat sekali, Pak. Amin. Amin ya Ya. Allah. Dan lebih memudahkan kita juga untuk merekrut ke depannya. Iya, karena ojek tempat kita kan sangat banyak gitu kan. Jadi Iya, potensi Pak. juga gitu kan. Ojeknya, rumah makan, restoran, semua boleh Iya diajak betul jadi Pak. merchant. Nah, Luar biasa nanti ini. iya. Terima kasih Pak Herman, itu aja Pak. Makasih ya, mari. Ini Pak Dewo ada resen lagi. Silakan open mic aja Pak Dewo. Ya, terima kasih Pak Herman. Ini ada pertanyaan sedikit nih. Ini banyak. Ya. Andai kata saya bisa gabung yang beli harganya 1 juta. Berarti cashback-nya kan 85% ya Pak Herman. Ya, beli GSA 1 lihat. juta, tarik 85%, 850.000 ya. Berarti yang 1,5 itu investasi berupa emas ya Mas? 15% itu dalam bentuk emas 100%. Jadi kita 100% ya. iya, kita tarik 85% bukan berarti kita jual. Emasnya tadi misalnya 10 gram, kita titip 10 gram, kita ambil 85% dari 10 gram itu. Uang tunainya, nilai tunainya. Jadi kalau 10 gram itu nilainya 10 juta, nilai tunainya 85% kan 8,5 juta. Tapi emas yang semula 10 gram itu tetap punya kita karena statusnya kita titip, bukan jual. Jadi emasnya tidak berkurang sama sekali. Dan kita
itu Ya. punya kita dan kita berhak apabila suatu hari harga emas itu naik, itu hak kita. Karena itu emasnya kita. Waktu-waktu bisa kita jual ya. Ya, kapan kita mau jual boleh. Kita yang nentukan kapan kita Iya. mau jual. Nah, dan selama kita Ya, belum Pak Herman. jual, Terus kalau ya, saya tambahin dulu. Selama kita belum jual, uang yang 85% yang kita ambil tadi tidak ditagih, Pak. Tidak diminta cicilan. iya, iya. Nah, itu beda. Mungkin Pak Iya, Dewa iya. ada yang Iya. belum paham boleh tanya. Yang kedua, kalau sistem networknya ini seperti apa, Pak? Nah, untuk bonus marketing plan itu Binary apa? spesial nanti di training atau Bapak bisa diskusi sama yang ngajak, Pak. Atau minta rekaman videonya. Ini bukan multi level, Pak. Tidak ada Oh bidang, iya. ya. Dia tidak binari, dia Oh, matahari iya, lah. iya, iya. Dia matahari lah. Mungkin orang-orang biasa bilang matahari dah. Sistem kita ini kayak asuransi lah, Pak. Kalau Hmm. pernah ikut asuransi, dia ada peringkat dan sistemnya matahari. Seperti itu. Oh iya. Ya. Iya, iya. Ya, makasih Pak Herman, makasih teman-teman semua. Ya. Semoga bisa cepat gabung ini. Iya. Iya. Izin tanya Dan lagi gabung Pak gratis. Herman. Gabung tinggal register aja, Pak. Gratis. Nah, Iya, iya. silakan, Pak Elon. Ya. Ya, ini Pak untuk pembayaran ke rekening QM ya Pak ya. Ya. Bisa lewat ini enggak? Lewat BRI Link, Flip atau akun Dana Pak? Oh, Dana kayaknya belum ya. Yang penting bank, Pak. Harus lewat bank. Kalau BRI Tahu, tahu. bisa, ya. Yang BRI Link itu Pak, bisa ya? Bisa, bisa. BRI Link bisa. Itu kan bank punya. Tapi kalau Dana ini belum jelas nih. Flip juga belum bisa ya Pak ya? Hah? Yang Flip tuh. Flip ada yang udah pernah coba? Bisa kok. Flip Kan bisa, Pak. Flip bisa. Flip itu kan bisa antar bank juga kan, transfer kan? Bisa, Ya, bisa. alhamdulillah Oh, lancar Pak melalui Flip. Oke, itu udah ada yang coba tuh, ada yang langsung oh iya info. iya. Ya, Ya, makasih Pak Herman. makasih Pak Elon. Oke, ada lagi. Lanjut, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Ambil santai aja. Hmm. Ya, udah 5 menit lagi nih. Mau nanya ownernya kita yang di Indonesia siapa Pak ya? Nah, Indonesia itu hanya kantor cabang ya Pak ya. Jadi di Indonesia itu hanya manajemen, staff ya, staff. Ya, staf pertama yang di Indonesia itu apa Pak Adi apa Pak Herman ya? Enggak, saya hanya member Pak. Kalau staff manajemen itu Pak William namanya, country manager. Nah, insya Allah hari Minggu besok kita training sama Pak William ya. Pak bisa ikut hari Minggu. Hanya di kota sih ya? Ya, Di atau Madura gitu, di Surabaya gitu. Belum. nggak ada kantor hanya di Jakarta Pak. Yang kita hari ini bikin pertemuan ini adalah dari member ke member aja, bukan orang manajemen ya. Oh gitu, siap. Nah, ya, orang manajemen harus ke kantornya tuh. Oh, pengen jadi Seandainya itu. Bapak posisi di Jakarta atau main di Jakarta, nah mampirlah ke kantor Pak. Siap, siap, Di siap, siap. Plaza Office Mudah-mudahan. Tower ya. Siap Pak. Oke, sip. Iya. Iya, mohon maaf. Pak Herman satu lagi bisa. Ya, Boleh, Bu boleh. Sari, silakan. Berarti kita nginduknya ke ini kan memang perusahaan PMI ya. Berarti kantornya berarti kita berkantor pusatnya di Malaysia dong ya kalau begitu Iya, ya. iya perusahaan induk kita kan Malaysia. Kita Berarti di menginduknya dari sana. Yang punya Oh, sistem juga Malaysia. Indonesia ini hanya kantor cabang. Statusnya PMA, perusahaan modal asing. iya. Ya. Oh iya. Berarti tapi pengurus-pengurusnya ini apakah maksudnya gini, kan kalau kita transaksi nih, jadi berarti langsung ke Malaysia gitu ya. Maksudnya Iya, di bawah pengawasan Malaysia. Karena Malaysia lah yang tadi kita bilang sebagai distributor resmi daripada Permin. Bukan Quantum Metal Indonesia. Quantum Metal Indonesia ini hanya kantor cabangnya. Tadi yang kita tunjukkan bahwa dia adalah distributor resmi dari Permin. Dia adalah pemegang saham terbesar dari Besra Gold. Perusahaan negara juga bekerja sama. Itulah perusahaan Malaysia itu. Perusahaan pusatnya. Jadi kita menilai yang pusat dulu karena mereka yang menentukan. Ya. Berarti kita Quantum Metal ini di Indonesia, nama yang di Indonesia itu namanya Quantum Metal gitu kan?
Quantum Metal Indonesia namanya, nama PT-nya. Karena di setiap negara dia harus bikin legalitas sendiri di negara tersebut. Oh. Namanya PT Quantum Metal Indonesia. Status PT-nya ini PMA, artinya Hmm. dari asing pemiliknya. Hmm. Gitu. Berarti sebentar dari Permin ke distributor Malaysia baru ke Quantum Metal, begitu bukan? Yang distributor Malaysia itu adalah Quantum Metal, Quantum Metal Malaysia, Quantum Metal Pusat, Quantum Metal Oh. Senior Berhad yang tadi namanya kan. Nah, Oh. ya. Iya, iya. Nah, Quantum Metal Senior Berhad ini buka cabang di Indonesia. Cabangnya itu namanya Hmm. PT Quantum Metal Indonesia. Hmm. Gitu. Ya mohon maaf, berarti yang bertanggung jawab di Indonesia itu Pak, yang kantor di Indonesia itu yang di Jakarta dong ya, yang manajernya Pak William itu, Ya, Pak untuk William. bertanggung jawab dalam hal pengurusan semua hal yang berhubungan dengan perusahaan ya Pak William. Oh, iya, Ya, iya baik. oke. Iya, Ada iya lagi Bu? makasih. Tadi Ya, ya. Kasih. masih ada yang mengganjal, silakan ditanyakan Bu Sari. Oh, apa lagi ya? Nah, nggak usah sungkan Bu, tanyain aja. Kalau misalkan ini mohon maaf. Kalau misalkan artinya kan ini kan karena kan PMA ya. Ya, Artinya berarti kalau keamanan untuk di pengurus Indonesianya aman ya, maksudnya gitu loh. ya. Makanya kalau kita mau cek sisi keamanan, yang harus Hmm. kita cek itu justru perusahaan pusatnya. Oh, Karena iya. emas kita mereka yang urus. Hmm. Kantor cabang ini hanya legal aja Bu, hanya syarat ya. Syarat harus punya kantor, syarat harus izin ini, izin itu. Tapi yang Administrasinya aja gitu. ya syarat administrasi kantor cabang pemasaran lah ibaratnya ya Bu ya. Ya. Jadi Hmm. makanya yang kita harus cek benar-benar itu adalah perusahaan pusat ini. Ini Hmm. perusahaan benar atau tidak, perusahaan baik atau tidak, atau perusahaan yang scam atau tidak. Nah, itu yang kita harus cek. Nah, itu tadi Iya. kita jelasin. Nah, Ibu Iya. boleh nilai balik tuh nanti. Ini perusahaan pusat ini, uang saya di sini, emas saya dia yang pegang. Kira-kira aman nggak nih perusahaan? Ini perusahaan Iya. benar atau perusahaan abal-abal? Nah, itu kita harus Iya nilai sih. dari situ. Ya, Ya itu sih iya ya. Pak Adi sendiri sudah nyampe ya? Udah paham kalau yang di luar pusat. iya. Ya berarti lalu lintasnya langsung ke sana ya, ke Iya, iya, mereka yang bertanggung jawab dan mereka yang punya finance keputusan. keuangannya itu maksudnya Iya, Indonesia, maksud saya tuh Indonesia apakah pegang finance-nya atau finance-nya langsung ke pusat sana. Indonesia ada pegang finance juga untuk keuangan Indonesia sesuai dengan peraturan Bapepti, modal awal 100 miliar, jaminan emas 10 kilo. Nah, Oh, itu tetap ada, tapi iya. tetap keputusan pusat itu berpengaruh. Hmm. Iya, iya. Ya, Kalau di pusat sudah tahu saya. oke. Iya. Baik, baik. Ya, cukup Pak Herman. Ya, Makasih. kasih Ya, ya. ya. Oke, Pak Ari, mungkin kalau nggak ada lagi, atau mungkin boleh buka Oke, satu pertanyaan lagi. silakan ada yang mau bertanya? Pertanyaan terakhir nih sebelum Ya, kita close karena sudah pukul 22 waktu Jakarta. Kalau Sudah yang di cukup. Papua, udah tengah malam nih kalau yang di Papua nih. Ayo silakan, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Yang pasti kalau tidak ada pertanyaan, saya ingatkan lagi, kita Zoom-nya ini bukan hanya seminggu sekali, tapi kita setiap Senin, Rabu, dan Jumat untuk BOP, dan insya Allah nanti di Ahad atau hari Minggu kita ada training, tapi khusus yang sudah register atau yang sudah transaksi. iya. Nah, kuncinya registernya itu gratis Bapak Ibu. Makanya kalau belum belum register, menurut saya rugi. Padahal gratis aja nggak kita lakukan, gimana caranya yang bayar? Betul, Nah, betul. nggak apa-apa, kita mulai aja kapan Bapak Ibu yakin, silahkan action. Dan bisa dengan 30.000. Iya, Tidak nunggu 5 juta, tinggal nunggu 10 juta. Nantinya apa? Manfaatnya sudah bisa kita rasakan walaupun dengan hanya sebungkus rokok kalau bahasa saya ya, karena saya perokok kebetulan. Jadi sebungkus rokok pun kita bisa punya emas. Nah, seperti itu. Oke, guys, sekiranya cukup dulu Pak Herman dan teman-teman yang lain kalau sudah tidak ada pertanyaan, dan insya Allah ada nih, nanti. ada chatting baru nih. Oh, ada chatting baru. Coba Sebentar, Pak. dari Mana nih chatting? Jepang. Oh,
Syarat untuk ajak teman untuk jadi nasabah minimal beli 1 GAE 10 ya Pak. Kalau baru tes GCA kemarin 10 juta. Alhamdulillah saya sudah ada tabungan emas masa depan 10 gram. Ya. Terus itu dari Irfan, Bapak Irfan Makassar. Ipang ya. Jaringannya Jadi Pak ini Ketut saya Mujasab. jawab ya. Bukan syarat ajak teman. Syarat untuk jadi konsultan. Ya, untuk berhak menerima penghasilan dari bisnis ini, itu syaratnya sudah pernah beli minimal 1 unit GAE 10 atau 3 unit GAE 5. Pernah beli. Ya. Artinya kalau besok udah dijual lagi gimana? Nggak apa-apa. Hak bisnisnya tetap jalan. Jadi ini bukan uang hilang, bukan uang join. Kita beli emas, nanti emasnya naik kita jual, uang kita modal balik semua dan kita dapat keuntungan. Setelah selesai kita jual, uang kita udah balik, tidak ada kewajiban untuk beli lagi di sini. Tapi kalau mau beli silakan, tapi perusahaan tidak memaksa harus beli lagi. Tapi hak bisnis yang tadi udah didapat itu berlaku seumur hidup selamanya. Jadi ringan banget ini di sini syaratnya Bapak Ibu. Ya, itu Pak Ipang, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, terima kasih katanya karena kebetulan lagi flu jadi tidak open mic Pak Ya, Herman. semoga cepat sehat. Ya. Silakan Oke, Pak Ari, udah boleh kayaknya ditutup. sudah cukup untuk malam ini Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan menjadi manfaat ya malam ini. Ya. Dan saya juga bukan mau mengajarkan tapi juga sama-sama kita sharing bahwa ikuti terus karena menurut penelitian itu otak manusia normal itu cuma 1/3 kalau kita ikutin salah satu training. Artinya minimal kita harus ikut 3 kali. Nah, itu minimal ya. Tapi kalau mau ikut tiap saat Zoom pun itu lebih bagus. Karena apa? Makin 3 kita ya. kali itu kalau materi yang sama ya Pak ya. Sementara Ya, itu materi kalau kita materi yang beda-beda sama. nih. Ini materinya beda-beda nih. Ah. Ada khusus call, ada khusus GAE, ada khusus GCA. Ada training. Jadi setiap artinya sebulan lah minimal ikut training ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya walaupun bagaimanapun karena setiap Zoom itu pasti ada pertanyaan yang berbeda yang jadi ilmu buat kita. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup saja malam ini Pak Herman. Ya. Semoga bermanfaat ya kita semua ya. Bismillah kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya karena kita Amin, Allahumma amin. Amin. Terima kasih semua ya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Herman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Herman, Pak Terima kasih. Ari. Terima kasih. Terima kasih.